Kakek tukang becak ini tertabrak oleh mobil mewah pria kaya raya. Ternyata pria itu adalah cucunya yang selama ini terpisahkan. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Matahari sore mulai merangkak turun di antara gedung-gedung pencakar langit, mengecat langit kota dengan warna jingga dan ungu yang memudar. Bayangan-bayangan panjang terbentang di aspal, menyelimuti jalanan yang masih riuh oleh deru kendaraan. Di antara kemewahan mobil-mobil yang melintas cepat, sebuah becak tua berwarna kuning pudar dengan banyak baret dan karat terlihat mengayun pelan, seperti seekor kura-kura yang kehilangan arah di tengah balapan mobil. Di dalamnya, duduklah kakek Jono, seorang lelaki berusia 63 tahun yang tubuhnya telah digerogoti usia dan kerasnya kehidupan. Tangannya yang keriput dan penuh urat mencengkeram erat setang becak, mengayuhnya dengan tenaga yang nyaris habis. Napasnya sesekali tersengal, namun sorot matanya yang masih tajam dan penuh harap terus menyisir setiap sudut trotoar, mencari calon penumpang yang mungkin mau menaiki kendaraan tuanya. "Sedikit lagi, John, sedikit lagi kita bisa pulang," bisiknya pada becaknya sendiri, sebuah kebiasaan yang ia lakukan untuk mengusir kesepian. Bajunya yang lusuh dan berkeringat menempel di tubuhnya yang kurus. Setiap kayuhan terasa berat, mengingatkan pada usianya yang tidak lagi muda. Namun, di balik kepenatannya, ada sebuah misi yang lebih besar daripada sekadar mencari uang untuk makan malam. Hatinya, yang sudah seringkali kecewa, masih menyimpan secercah harapan untuk menemukan seseorang yang telah hilang dari kehidupannya selama lebih dari 25 tahun. Ferry, cucu satu-satunya. "Permisi, Tuan, mau naik becak, Tuan?" Serunya lemah kepada seorang pria berkemeja yang sedang berdiri di pinggir jalan, mengangkat tangannya untuk memanggil taksi online. Pria itu hanya meliriknya sebentar, lalu menggelengkan kepala dengan ekspresi acuh tak acuh sebelum akhirnya masuk ke dalam mobil yang berhenti di depannya. Kakek Jono menghela napas panjang. Ia sudah terbiasa dengan penolakan semacam itu. Di kota yang serba cepat ini, becak seperti miliknya sudah dianggap sebagai barang antik, lambang keterbelakangan yang tidak sesuai dengan zaman. "Dulu, becak ini adalah kebanggaan kita, John," gumamnya lagi, matanya berkaca-kaca mengenang masa lalu. Becak ini adalah saksi bisu bagaimana ia membesarkan dan menyekolahkan anak perempuannya, Sari, dengan susah payah. Sari, yang cantik dan pintar, adalah buah hatinya. Tapi semua berubah ketika Sari memutuskan untuk menikah dengan seorang pelaut yang menurut Jono tidak bisa menjamin masa depan. Konflik itu berakhir dengan kepiluan. Sari minggat dari rumah, dan mereka tak pernah bertemu lagi. Kabar terakhir yang ia terima, Sari telah meninggal dalam kesedihan, meninggalkan seorang bayi laki-laki bernama Ferry. Bayi itu hilang, diambil oleh keluarga ayahnya yang juga menghilang tanpa jejak. Sejak saat itu, kakek Jono menghabiskan hidupnya dengan mengayuh becak sambil terus mencari informasi tentang cucunya yang hilang. Setiap sudut kota ia jelajahi, berharap suatu saat bisa bertemu dengan darah dagingnya sendiri. Sambil terus mengayuh dengan lambat, matanya yang jelalatan tiba-tiba menangkap sebuah spanduk besar yang menggantung di sebuah gedung. Terpampang wajah seorang pemuda tampan dan gagah dengan latar belakang perusahaan teknologi. Ferry Wijaya, CEO muda berbakat yang mengubah dunia digital. Begitu tulisan di spanduk itu. Jono mengerutkan kening. Ferry, nama yang sama dengan cucunya. Namun, ia segera mengusik pikiran itu. Mustahil. Cucunya pasti hidup susah seperti dirinya, bukan menjadi seorang CEO yang sukses. Itu hanya kebetulan belaka. "Ah, sudah tua jadi begini, mudah berhayal," hardiknya pada diri sendiri sambil mengusap keringat di dahunya yang berkeriput. Dengan langkah berat, ia terus mengayuh, mendekati sebuah persimpangan jalan besar yang selalu ramai. Lampu merah di sana terkenal lama, dan itu adalah tempat favoritnya untuk menunggu calon penumpang yang mungkin merasa kasihan atau ingin merasakan nostalgia naik becak. Ia berhenti di pinggir jalan, tepat di sebelah halte bus. Tubuhnya yang pegal langsung bersandar pada jok becak yang sudah penyek. Dari kejauhan, sebuah mobil hitam yang sangat mewah dan mengilap meluncur pelan mendekati persimpangan. Kakek Jono bahkan tidak bisa membayangkan berapa harga mobil seperti itu. Itu adalah dunia yang sangat jauh dari realitasnya yang hanya becak tua dan gubuk reot. Dunia tempat cucunya, jika masih hidup, mungkin sedang berada. Tanpa disadarinya, takdir sedang bermain-main di persimpangan itu,
menyiapkan sebuah pertemuan yang akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Di dalam kokpit mewah Range Rover Velar hitam yang sehalus kaca, dunia terasa sunyi dan terisolasi. Kabin yang dilapisi kulit napa berwarna eboni menciptakan ruang hampa yang kontras dengan kekacauan jalanan di luar. Ferry Wijaya, 28 tahun, duduk tegak di balik kemudi, jari-jarinya yang terawat dengan sempurna mengetuk-ngetuk setir dengan ritme yang gelisah. Matanya, yang biasanya memancarkan ketajaman analitis seorang pemimpin, kini menyipit menatap lampu merah yang terpampang di depan seolah-olah itu adalah musuh pribadinya. Cahaya dari ponselnya yang tergeletak di konsol tengah terus berkedip, menerima puluhan notifikasi email dan pesan dari timnya, masing-masing menuntut perhatian segeranya. Bodoh sekali. Lampu merah di persimpangan ini selalu yang paling lama. Gerutnya dalam hati, suara low-quality speaker telekonferensi yang masih tersambung melalui sistem audio mobil terdengar samar-samar. James, apakah presentasi untuk investor besok sudah disiapkan sampai detail terakhir? Saya tidak ingin ada kesalahan sekecil apapun, ujarnya ke mikrofon. Suaranya datar namun penuh tekanan, tanpa sedikit pun kesabaran. Semua sudah siap, Ferry. Tim kreatif masih mengerjakan animasi terakhir. Tapi, sahut suara James, asistennya, dari speaker. Tidak ada, tapi, James, potong Ferry dengan tegas. Matanya masih tertancap pada lampu merah yang tak kunjung berubah. Saya ingin semuanya sempurna. Proyek Skyline Residence ini terlalu besar untuk ditangani dengan cara setengah-setengah. Jika ada yang kurang, itu akan menjadi tanggung jawabmu. Tekanan di suaranya jelas terdengar, membuat lawan bicaranya di seberang pasti merasa tertekan. Dia memutuskan sambungan telepon dengan jentikan jari di layar dashboard. Kesendirian dalam mobil mewahnya itu seringkali menjadi tempat di mana bayangan masa lalunya datang menghantui. Kesuksesannya yang gemilang sebagai CEO muda berbakat di dunia properti dan teknologi adalah tameng kokoh yang ia bangun untuk mengubur kenangan pahit tentang seorang ibu yang harus berjuang sendirian, hidup dalam kemiskinan, dan akhirnya meninggal dalam kesedihan tanpa bisa berbaikan dengan orang tuanya. Ibunya, Sari, selalu bercerita tentang seorang kakek yang keras kepala, seorang tukang becak yang membiarkan mereka pergi karena sebuah konflik keluarga. Ferry kecil telah bersumpah akan menjadi sukses, menjadi sangat kaya, sehingga tidak akan pernah lagi merasakan hinanya kemiskinan dan tidak berdaya. Tapi dalam perjalanannya menuju puncak, tanpa disadari, ia telah berubah menjadi sosok yang dingin, terburu-buru, dan seringkali menganggap segala hal, bahkan manusia, sebagai sekadar hambatan atau peluang dalam peta strateginya. Tiba-tiba, ponselnya berdering lagi. Kali ini dari Sandra, kepala humas perusahaannya. Ferry, ada sedikit masalah dengan izin lokasi proyek Skyline. Ada sekelompok warga, dipimpin oleh seorang kakek tua, yang memprotes penggusuran. Mereka bilang, serahkan pada tim hukum kita, Sandra. Potong Ferry tanpa memberi kesempatan Sandra menjelaskan lebih detail. Suaranya dingin, penuh keyakinan. Proyek ini tidak boleh tertunda. Bayangkan nilai investasinya. Tangani itu. Itu adalah pekerjaanmu. Dia tidak tertarik mendengar keluhan warga. Baginya, kemajuan dan perkembangan bisnis harus terus berjalan, dan sentimentality adalah sebuah kemewahan yang tidak bisa ia izinkan. Tapi, Ferry, Sandra masih ingin berbicara. Tidak ada, tapi, Sandra, saya sedang dalam perjalanan ke pertemuan penting. Laporkan ketika masalah sudah terselesaikan. Kali ini, suaranya lebih keras, lebih tegas, dan penuh akhir. Dia menekan tombol untuk mematikan panggilan. Wajahnya semakin berkerut melihat lampu merah yang seakan mengejek kesabarannya. Akhirnya, setelah waktu yang terasa seperti 1 jam baginya, lampu hijau menyala. Sebuah erangan lega keluar dari mulutnya. Akhirnya, tanpa membuang waktu, ia menekan pedal gas dalam-dalam. Mesin V8 yang bertenaga besar menderu, mendorong mobil seberat 2 ton itu melesat cepat ke depan. Matanya fokus ke jalan, mengabaikan sekelilingnya. Di saat yang sama, dari sudut pandangnya yang terbatas oleh pilar A mobil yang lebar, sebuah bayangan kuning pudat bergerak perlahan melintas di depannya. Sebuah becak tua. Terlambat sudah. Bunyi klakson keras dari bus di sebelahnya membuatnya kaget, diikuti oleh suara benturan metal yang mengerikan, dan getaran keras yang terasa hingga ke tulang-tulangnya. Berak. Mobilnya berhenti mendadak.
Ferry terlempar ke depan, diselamatkan oleh sabuk pengamannya. Hatinya berdebar kencang, campuran antara kaget dan marah. Yang pertama terpikir olehnya adalah kerusakan pada mobil barunya, dan keterlambatan untuk pertemuannya. Kemarahan langsung memuncak. Dengan gerakan kasar, ia membuka pintu mobilnya dan melompat keluar. Wajahnya merah padam. "Hai, Bapak tua. Buta, ya? Tidak lihat lampu hijau? Lihat mobil saya jadi seperti ini." Hardiknya tanpa ampun, menuding ke arah sosok tua yang tergeletak lemah di aspal, tanpa sedikit pun rasa ingin menolong terlebih dahulu. Dia tidak menyadari bahwa takdir baru saja mempertemukannya dengan hantu dari masa lalunya yang paling dalam bentuk yang paling tidak terduga. Suara benturan metal itu mengguncang jalanan yang sesak, memekakan telinga dan menghentikan sejenak denyut nadi kota yang selalu terburu-buru. Untuk beberapa detik, yang terdengar hanyalah desis mesin mobil yang masih hidup dan rintik kecil batu kerikil yang berhamburan. Kemudian, teriakan-teriakan panik dari pejalan kaki memecah kesunyian, menciptakan simfoni kekacauan yang tiba-tiba. Ferry, dengan jantung berdebar kencang hampir ke tenggorokan, terlempar ke depan sebelum sabuk pengamannya mengencang dengan keras. Kepalanya pusing, dan rasa marah yang lebih besar daripada rasa kaget langsung menyala-nyala di dadanya. Mobil barunya. Pertemuan pentingnya. Dengan gerakan kasar, ia membuka pintu mobil dan melompat keluar. Matanya langsung tertuju pada penyok besar di bagian depan kanan Range Rover-nya. Cat hitamnya yang sempurna sekarang terkelupas, memperlihatkan logam yang penyok di bawahnya. "Tidak mungkin!" geramnya melalui gritted teeth. Amarahnya memuncak, membakar semua logika dan empati yang mungkin tersisa. Dia berputar, mencari sumber malapetaka ini, dan pandangannya jatuh pada pemandangan yang menyedihkan beberapa meter di depannya. Becak tua berwarna kuning pudat itu terlempar seperti mainan rusak, dengan roda depannya bengkok tak karuan dan bodinya ringsek. Di sampingnya, tergeletak seorang lelaki tua dengan pakaian lusuh, mencoba mendorong tubuhnya yang ringkih untuk bangun. Wajahnya memerah kesakitan, dan tangannya yang keriput tergores aspal, mengeluarkan darah. "Bapak tua, apa yang salah denganmu? Buta, ya? Tidak lihat lampu hijau sudah menyala?" Hardik Ferry, suaranya meninggi penuh amarah dan frustrasi. Ia menghampiri kakek Jono, bukan untuk menolong, tetapi untuk mengkonfrontasi. Tangannya menunjuk-nunjuk ke arah mobilnya yang rusak. Lihat kerusakan yang kau buat. Mobil ini baru saja seminggu saya beli. Kau tahu berapa harganya?" Kakek Jono, yang kepalanya masih berkunang-kunang dan telinganya mendenging, perlahan membuka matanya. Rasa sakit di sekujur tubuhnya terasa tajam, tetapi suara hardikan itu menusuk lebih dalam. Itu adalah suara muda, penuh kemarahan dan kekuasaan. Dengan susah payah, ia mengangkat kepalanya yang terasa berat. Pandangannya yang kabur dan berair berusaha memfokuskan pada sosok pria muda yang berdiri di hadapannya, dengan siluet matahari sore membelakanginya, membuatnya silau. Maaf, Tuan." Gumam kakek Jono, suaranya parau dan lemah, hampir seperti desahan angin. Tangannya gemetar mencoba menahan tubuhnya yang sakit. Saya tidak sengaja. Klakson bus itu membuat saya kaget." "Klakson? Jadi sekarang kamu menyalahkan bus?" sergah Ferry dengan sinis, tidak bergerak sedikit pun untuk membantu sang kakek berdiri. Kerumunan orang mulai berkumpul, berbisik-bisik, beberapa merekam dengan ponsel mereka. Tapi Ferry terlalu marah untuk peduli. "Kau harusnya tidak berada di jalan utama ini. Becak-becak seperti ini seharusnya dilarang. Kau menghalangi lalu lintas." Di tengah rasa malu, sakit, dan kebingungan, sesuatu dalam diri kakek Jono tergerak. Ada sesuatu pada wajah pria muda ini. Meski dilingkupi amarah, ada garis-garis wajah yang terasa anehnya familiar. Bentuk alisnya yang tebal, lekuk hidungnya yang mancung. Itu adalah ciri-ciri yang pernah ia kenal dengan sangat baik, yang ia lihat setiap hari bertahun-tahun yang lalu pada wajah putrinya. Dengan tenaga yang tersisa, kakek Jono meraih sesuatu dari dalam kemeja lusuhnya. Sebuah kalung sederhana dengan tali kulit yang sudah aus. Di ujungnya, tergantung sebuah liontin foto kecil yang sudah sangat pudar dan retak di sudutnya. Tangannya yang bergetar mengulurkan liontin itu, seolah-olah itu adalah harta karun terakhirnya. "Tuan,
Batuknya, mencoba membersihkan suaranya. Sebelum Tuan memanggil polisi, bolehkah saya bertanya sesuatu? Matanya memandang Ferry dengan intensitas yang mengejutkan, campuran dari rasa takut dan harapan yang sangat besar. Ferry, yang masih emosi, melirik liontin usang itu dengan jijik. Apalagi ini? Kau pikir dengan cerita sedihmu, aku akan membiarkanmu pergi? Ibuku, kata kakek Jono, suaranya sedikit lebih keras, memaksakan diri. Apakah Tuan mengenal seorang wanita bernama Sari? Dia berasal dari kampung nelayan sejahtera. Dia punya tahi lalat kecil di dekat bibirnya. Seketika itu juga, seolah-olah dunia berhenti berputar. Semua amarah di wajah Ferry menghilang, digantikan oleh keheranan dan keterkejutan yang mendalam. Sari, itu adalah nama ibunya. Nama yang sangat pribadi, nama yang tidak pernah ia sebutkan kepada siapapun, nama yang ia bawa dengan rasa sakit karena mengingatkannya pada kemiskinan dan penderitaan masa kecilnya. Dan nelayan sejahtera itu adalah nama kampung halaman ibunya yang selalu diceritakan dengan rindu. Bagaimana kau tahu nama ibuku? Tanya Ferry, nadanya berubah drastis, dari kemarahan menjadi kebingungan total. Langkahnya mendekat, tanpa sadar. Matanya sekarang menatap liontin itu, bukan dengan jijik lagi, tetapi dengan rasa ingin tahu yang mendesak. Kakek Jono menarik napas dalam-dalam. Air mata mulai menggenang di sudut matanya yang keriput. Sari adalah anakku, satu-satunya. Suaranya bergetar. Dia pergi karena aku tidak merestui pernikahannya. Dia menunjuk liontin foto pudar itu. Di dalam bingkai kecil itu, terlihat wajah seorang wanita muda yang cantik dengan senyum muram, menggendong seorang bayi yang masih merah. Itu dia, dan bayinya. Bayi itu, namanya Ferry. Kata Ferry, yang diucapkan oleh kakek tua itu menggema di telinga Ferry seperti petir di siang bolong. Dadanya terasa sesak, matanya membelalak, tidak percaya, beralih dari foto pudar itu ke wajah kakek tua yang penuh debu dan luka di aspal. Ibunya memang selalu menyimpan foto yang persis seperti itu, dan selalu bercerita tentang ayahnya yang keras kepala, seorang tukang becak yang tidak pernah ia temui. Tiba-tiba, semua potongan itu menyatu. Kakek tukang becak, nama Sari, kampung nelayan sejahtera, foto yang sama, kakek Jono, nama yang selalu disebut-sebut ibunya dengan air mata. Tidak mungkin, gumam Ferry, langkahnya terhuyung mundur. Wajahnya yang tadi merah karena marah sekarang pucat pasi. Rasanya seperti seluruh dunianya yang terstruktur rapi runtuh dalam sekejap. Pria yang baru saja dihardiknya, yang hampir saja ia mintai pertanggungjawaban untuk kerusakan mobilnya, adalah kakeknya sendiri, kakek yang selama ini ia anggap sebagai bagian dari masa lalu kelam yang ingin ia lupakan. Takut, bingung, dan diselimuti rasa bersalah yang tiba-tiba dan sangat dalam, Ferry akhirnya bertekuk lutut di aspal yang kotor, di samping tubuh renta kakeknya. "Kakek?" ucapnya, suaranya bergetar, penuh dengan rasa tidak percaya dan penyesalan yang menghancurkan. Semua kesombongan dan kemarahan sirna, digantikan oleh sebuah realitas yang begitu pahit dan mengharukan. Takdir telah mempertemukan mereka dengan cara yang paling tragis. Kata kakek yang tercekat dari mulut Ferry menggantung di udara antara mereka, penuh dengan getaran emosi yang tak terbendung. Untuk sesaat, waktu seakan terhenti di tengah kekacauan yang melanda persimpangan jalan itu. Bunyi klakson, teriakan orang-orang, dan deru mesin mobil seakan meredup, tertutup oleh realitas mengejutkan yang baru saja terbongkar. Ferry tetap berlutut di aspal yang masih panas. Tangannya yang terawat itu kini tanpa sadar mencengkeram lengan kemeja kakek Jono yang lusuh, seolah takut sang kakek akan menghilang jika ia melepaskannya. Kakek Jono, melalui rasa sakit dan kebingungan, merespons panggilan itu dengan gemetar. Air matanya yang sudah lama tertahan akhirnya meleleh, meninggalkan jejak basah di debu dan keringat di wajahnya yang keriput. "Ferry? Benarkah itu kamu, nak?" Suaranya parau, hampir tak terdengar, seperti takut mimpi indah ini akan sirna oleh teriakan kemarahan lagi. Tangannya yang bergetar itu menggapai-gapai, ingin menyentuh wajah cucunya, memastikan bahwa ini bukan halusinasi akibat benturan tadi. "Ya, kek, ini Ferry," jawab Ferry,
Suaranya serak. Matanya tak lepas dari liontin foto usang yang masih tergenggam di tangan kakek Jono. Itu, boleh saya lihat? Dengan hati-hati, seolah menyimpan harta karun yang tak ternilai, kakek Jono menyerahkan liontin itu. Ini, satu-satunya yang tersisa dari ibumu. Nak, setelah dia pergi, setelah aku tak bisa menemukan kalian lagi. Suaranya pecah. Aku mencari, terus mencari. Setiap hari, dengan becak ini, aku menjelajahi kota, berharap suatu saat bisa menemukan jejak kalian. Ferry mengambil liontin itu. Jarinya yang gemetar menyentuh kaca yang retak. Di baliknya, tersimpan potret masa lalu yang selama ini hanya ia kenal dari cerita ibunya. Wajah ibunya, Sari, yang masih sangat muda, terpancar sedih namun penuh tekad. Dan bayi di pelukannya, itu adalah dirinya. Sebuah potret yang identik dengan satu-satunya foto yang disimpan ibunya di dompet tua mereka, yang sering ia pandangi di malam-malam yang sunyi dan lapar. Bunda selalu bercerita tentang kakek, bisik Ferry, matanya juga mulai berkaca-kaca. Dia bilang, kakek adalah orang yang keras kepala, tapi punya hati yang paling lembut. Dia bilang, kakek bekerja keras sebagai tukang becak demi menyekolahkannya. Ia mengangkat pandangannya, menatap wajah tua yang penuh penyesalan di depannya. Dia sangat merindukan kakek. Sampai akhir hayatnya. Mendengar pengakuan itu, kakek Jono tak kuasa menahan isak tangisnya. Tubuhnya yang ringkih terguncang oleh beban duka yang selama ini dipendamnya. Aku menyesal, Nak. Aku menyesal telah mengusir ibumu. Andai saja waktu bisa kuputar kembali. Tangisnya, menyedihkan, membuat beberapa orang di kerumunan yang menyaksikan ikut terharu. Ferry, yang hatinya telah dikeraskan oleh perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan sendirian, merasa tembok pertahanannya runtuh. Ia melihat dirinya yang kecil dan tak berdaya dalam pelukan ibunya di foto itu, dan melihat penyesalan yang tulus di mata kakeknya. Semua amarahnya karena mobil yang rusak, semua frustrasinya karena pertemuan yang terlewat, tiba-tiba terasa sangat tidak penting dan dangkal. Sudah, Kek, sudah, ucap Ferry, suaranya lebih lembut dari sebelumnya. Dengan hati-hati, ia merangkul tubuh ringkih kakeknya. Aku di sini sekarang. Aku menemukan kakek. Pelukan itu terasa aneh, namun hangat. Sebuah pelukan yang tertunda selama 25 tahun. Tiba-tiba, Ferry tersadar. Kakek Jono masih terluka. Kek, kakek pasti kesakitan. Aku harus membawa kakek ke rumah sakit. Dengan sigap, emosinya yang tadinya meluap-luap berubah menjadi kekhawatiran yang tulus. Ia berdiri, mencoba membantu kakek Jono untuk bangkit. Tidak usah, Nak. Ini hanya luka kecil. Becak saya. Kakek Jono memandang becaknya yang ringsek dengan sedih. Becak itu adalah rumah dan sumber kehidupannya selama ini. Jangan khawatir tentang becak, Kek. Yang penting kakek sehat, potong Ferry dengan tegas. Namun kali ini nada tegasnya penuh dengan kepedulian. Ayo, saya bantu. Bersandarlah pada saya. Dengan kekuatannya, Ferry membopong tubuh ringan kakeknya dengan mudah, menuntunnya ke arah Range Rover-nya yang masih menyala mesinnya dan pintunya terbuka lebar. Melihat mobil mewah yang akan ia naiki, kakek Jono merasa gamang. Mobilnya, bagus sekali, Nak. Saya kotor. Tidak apa-apa, Kek. Ini hanya mobil, jawab Ferry, membantunya duduk di kursi penumpang yang mewah. Kalimat itu terasa asing di mulutnya, karena baginya, mobil ini adalah simbol kesuksesan dan status. Tapi hari ini, di hadapan kakeknya yang hilang selama puluhan tahun, semua simbol materi itu tiba-tiba kehilangan artinya. Ia dengan hati-hati mengatur sandaran kursi untuk kakeknya agar merasa nyaman, lalu bergegas memutar mobil untuk menuju rumah sakit terdekat. Saat mobil meluncur, kakek Jono memandangi profil cucunya yang tegas. Di dalam hatinya, ada rasa syukur yang tak terkira, bercampur dengan rasa sakit dan takut. Apakah cucunya yang kini menjadi orang kaya dan penting ini akan menerima dirinya yang hanya seorang tukang becak tua dan miskin? Pertemuan yang mengharukan ini hanyalah awal dari sebuah hubungan yang telah terputus sangat lama, dan jalan menuju rekonsiliasi yang sejati masih penuh dengan liku-liku yang harus mereka lalui bersama.
Perjalanan ke rumah sakit terdekat terasa seperti melintasi dua dunia yang berbeda dalam waktu singkat. Di dalam kabin mewah Range Rover yang sunyi, hanya terdengar desahan halus AC dan napas berat kakek Jono yang masih berusaha menahan rasa sakitnya. Ferry, dengan kedua tangan mencengkeram setir dengan kencang, sesekali melirik ke arah kakeknya. Pemandangan itu terasa tidak nyata. Pria tua yang selama ini hanya ada dalam cerita ibunya, kini duduk di sampingnya dengan baju lusuh dan wajah yang masih basah oleh air mata. Bau aspal, keringat, dan sesuatu yang nostalgik memenuhi kabin. Sebuah aroma yang sangat asing bagi dunia steril yang biasa dihuninya. Apakah sakitnya sangat, Kek? Tanya Ferry, memecah kesunyian. Suaranya terdengar canggung. Tidak seperti nada pemimpin tegas yang biasa ia gunakan di rapat direksi. Kakek Jono menggeleng perlahan. Mencoba tersenyum walau wajahnya mengerut kesakitan. Tidak, nak. Tidak seberapa. Lebih sakit rasanya ketika tahun-tahun berlalu tanpa tahu di mana keberadaanmu. Jawabannya membuat hati Ferry tersentak. Rasa bersalah yang lebih dalam mulai menggerogotinya. Bayangan kemarahannya yang meledak-ledak tadi terngiang-ngiang di kepalanya. Sesampainya di instalasi gawat darurat rumah sakit swasta yang megah, suasana kembali tegang. Perawat yang berjaga awalnya terlihat ragu melihat penampilan kakek Jono yang lusuh. Namun, semua keraguan itu hilang ketika Ferry melangkah maju, dengan aura wibawa yang langsung terpancar. Bapak ini adalah kakek saya. Saya ingin beliau mendapatkan perawatan terbaik. Ruang VIP, dan tolong panggil dokter spesialis ortopedi dan penyakit dalam segera. Perintah Ferry dengan suara yang datar namun penuh tekanan, sambil mengeluarkan kartu anggota premium dari dompet kulitnya. Perawat itu langsung berubah sikap, segera memanggil tandu dan mempersiapkan segalanya dengan cepat. Kakek Jono, yang sepanjang hidupnya hanya mengenal puskesmas dan antrian panjang, merasa seperti berada di dunia lain. Dia dibawa ke sebuah ruangan yang lebih mirip suite hotel daripada kamar rumah sakit, lengkap dengan sofa kulit, televisi layar datar besar, dan kamar mandi yang berkilau. Matanya berbinar-binar, tidak percaya. Ferry, ini berlebihan. Nak, ruang biasa saja sudah lebih dari cukup. Protesnya lemah saat dibaringkan di atas tempat tidur elektrik yang bisa diatur posisinya. Tidak ada yang berlebihan untuk kakek, bantah Ferry dengan lembut sambil membantu mengatur bantal. Kakek perlu istirahat yang nyaman. Biar saya yang urus semuanya. Saat dokter melakukan pemeriksaan, Ferry menunggu di luar, berjalan bolak-balik di koranter yang sepi. Pikirannya kalut. Di satu sisi, ada kelegaan dan kegembiraan yang luar biasa, karena akhirnya menemukan keluarga darah. Tapi di sisi lain, kecurigaan mulai menyelinap. Bagaimana mungkin pertemuannya terjadi secara kebetulan seperti ini? Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada sesuatu yang lain? Pikiran bisnisnya yang terlatih mulai menganalisis situasi ini. Apakah mungkin kakek Jono sudah tahu identitasnya dan sengaja menyebabkan kecelakaan itu? Bisikan jahat itu membuatnya merasa lebih bersalah lagi. Bagaimana mungkin ia mencurigai kakeknya sendiri? Beberapa jam kemudian, dokter keluar dengan hasil pemeriksaan. Secara umum, kondisi kakek stabil, Pak Ferry. Ada memar dan keseleo di beberapa bagian, dan kemungkinan mild contusion dari benturan. Kami akan menahan beliau semalam untuk observasi. Yang penting istirahat total. Ferry menghela napas lega. Terima kasih, dokter. Dia kembali masuk ke dalam kamar. Kakek Jono sudah terlihat lebih tenang, meski wajahnya masih pucat. Dengar, Kek, kata Ferry, duduk di samping tempat tidur. Setelah ini, kakek tidak perlu lagi tinggal di mana kakek tinggal sekarang. Kakek akan tinggal bersama saya. Kakek Jono terkejut. Tidak, nak, tidak bisa. Saya tidak mau merepotkan. Saya masih bisa bekerja. Tidak, kata Ferry, suaranya sedikit keras, refleks dari kebiasaannya memerintah. Dia langsung menyesal melihat kakeknya agak tersentak. Maksud saya, lanjutnya dengan lebih lembut. Sudah menjadi kewajiban saya sekarang untuk merawat kakek. Biarlah saya yang membalas semua pengorbanan kakek, dan juga kesalahan saya tadi. Rasa bersalah atas kecurigaannya sendiri dan atas hardikannya di jalan membuatnya bersikeras. Kakek Jono melihat ketegangan di wajah cucunya. Dia memahami bahwa ini mungkin juga cara Ferry menebus rasa bersalahnya. Akhirnya, dengan berat hati, dia mengangguk.
Baiklah, Nak. Tapi, tolong ambil becak saya. Itu adalah satu-satunya harta saya. Sudah saya suruh orang untuk mengurusnya. Kek, tenang saja, jawab Ferry sambil menepuk-nepuk tangan kakeknya yang keriput. Saat kulit kasar itu menyentuh tangannya yang halus, sebuah gelombang emosi menghampirinya. Ini adalah sentuhan keluarga pertama yang ia rasakan sejak ibunya meninggal. Malam itu, saat kakek Jono tertidur karena obat penenang, Ferry masih duduk di sampingnya. Dia memandangi wajah tua yang berkeriput itu, mencoba mencari kemiripan dengan foto ibunya. Dalam kesunyian ruangan VIP yang mewah, dua dunia yang terpisah jauh mulai bersinggungan. Namun, bayangan kecurigaan dan perbedaan kelas sosial yang besar seperti awan gelap yang menggantung, mengisyaratkan bahwa jalan menuju keharmonisan keluarga tidak akan semudah membawanya ke ruang rumah sakit yang mewah. Ferry berjanji pada dirinya sendiri akan melindungi kakeknya. Tetapi apakah ia juga siap membuka hatinya sepenuhnya? Malam itu, di dalam kesunyian ruang VIP yang hanya diterangi oleh lampu tidur temaram, kakek Jono terbangun dari tidurnya yang gelisah. Rasa sakit di persendiannya masih berdenyut-denyut. Tetapi yang lebih menyiksanya adalah gelombang kenangan yang datang menerpa. Cahaya kota yang menyala-nyala dari balik jendela besar menerangi siluet Ferry yang masih duduk setia di sofa dekat tempat tidur. Kepalanya tertunduk sementara jemarinya asik mengetik sesuatu di ponselnya. Pemandangan cucunya yang sudah dewasa dan begitu sukses ini, membuatnya merasa seperti berada dalam mimpi yang tak ingin diakhirinya. Ferry, Nak, kamu masih di sini? Suara kakek Jono parau memecah kesunyian. Kamu harusnya pulang, istirahat. Pasti capek setelah seharian bekerja. Ferry segera menaruh ponselnya dan mendekati tempat tidur. Tidak apa-apa, Kek. Saya tidak capek. Dia menuangkan segelas air mineral ke dalam gelas kristal dan membawakannya pada kakeknya. Bagaimana perasaan kakek? Masih sakit? Kakek Jono menggeleng sambil menyesap airnya. Sudah jauh lebih baik. Dia memandangi cucunya dengan mata berbinar. Terima kasih, Nak. Terima kasih sudah mau mengakui kakek tua seperti saya. Suaranya bergetar penuh syukur. Ferry menarik napas dalam. Sekaranglah kesempatannya. Selama beberapa jam ini, pertanyaan itu menggodanya tanpa henti. Kek, boleh saya tanya sesuatu? Tentang Ibu. Tentang apa yang sebenarnya terjadi dulu? Ibu tidak pernah cerita detail. Dia hanya bilang kakek tidak merestui pernikahannya. Mendengar pertanyaan itu, wajah kakek Jono berubah muram. Sebuah bayangan kesedihan yang dalam menyelimuti raut wajahnya yang sudah berkeriput. Matanya menerawang, seolah menatap langsung ke dalam lorong waktu puluhan tahun yang lalu. Itu adalah kesalahan terbesar dalam hidup saya, Nak. Mulainya dengan suara bergetar. Waktu itu, ibumu, Sari, adalah anak perempuan satu-satunya saya. Dia cantik, pintar, dan punya masa depan cerah. Saya bekerja banting tulang sebagai tukang becak demi menyekolahkannya sampai ke perguruan tinggi. Saya ingin dia menjadi orang sukses, tidak seperti saya. Ferry mendengarkan dengan saksama, hatinya berdebar-debar. Ini adalah bagian dari sejarah keluarganya yang selalu menjadi misteri. Lalu, dia memperkenalkan seorang lelaki. Namanya Andre, seorang pelaut. Anak yang baik sebenarnya. Tapi, hidupnya tidak menentu. Saya khawatir, Nak. Khawatir Sari tidak akan bahagia. Sebagai orang tua, saya ingin yang terbaik untuknya. Saya pikir, dengan menolak Andre, saya sedang menyelamatkan masa depan Sari. Kakek Jono menghela napas panjang. Matanya berkaca-kaca. Tapi saya salah. Saya terlalu keras kepala. Saya melarang mereka bertemu, mengancam akan mengusir Sari dari rumah jika tidak mematuhi saya. Dan, ibu memilih untuk pergi, tebak Ferry dengan lembut. Kakek Jono mengangguk. Air matanya akhirnya tumpah. Dia minggat dari rumah. Hanya meninggalkan secarik pesan bahwa dia mencintai Andre dan akan menikah dengannya. Saya marah besar, Nak. Sangat marah. Saya bersumpah tidak akan mengakuinya lagi sebagai anak. Suaranya pecah oleh isak tangis. Bodohnya saya. Andai saja waktu itu saya lebih bijak, lebih bisa memahami perasaannya. Ferry diam,
mencerna setiap kata. Ia bisa merasakan penyesalan yang mendalam dari kakeknya. Beberapa tahun kemudian, lanjut kakek Jono setelah menarik napas dalam, saya mendengar kabar bahwa kapal yang ditumpangi Andre tenggelam. Dia tidak selamat. Sari tinggal sendirian, mengandung. Saya mencari mereka. Tapi ketika akhirnya saya menemukan tempat tinggal Sari, dia sudah tidak ada. Orang tetangga bilang, dia meninggal saat melahirkan, dan bayinya, kamu, diambil oleh keluarga Andre yang membawanya pergi entah kemana. Tangisnya semakin menjadi. Saya menyesal, Nak. Setiap hari saya menyesal. Andai saja saya tidak mengusirnya, mungkin dia masih hidup, dan kamu tidak harus hidup sebatang kara. Kakek Jono memegangi tangan Ferry erat-erat, seperti takut kehilangan lagi. Saya mencari kamu, Ferry. Selama 25 tahun, dengan becak ini, saya menjelajahi setiap sudut kota. Setiap kali melihat anak kecil, saya berharap itu adalah kamu. Saya simpan liontin ini, sebagai pengingat akan kesalahan saya dan harapan untuk suatu hari bisa meminta maaf padamu dan ibumu. Ferry duduk terdiam, hatinya terasa berat. Cerita kakeknya itu melukiskan gambaran yang sangat berbeda dari narasi yang selama ini ia pegang. Selama ini, ia membayangkan kakeknya sebagai orang jahat yang dengan tega mengusir putrinya. Tapi sekarang, ia melihat seorang ayah yang keras kepala, yang melakukan kesalahan karena rasa cinta dan khawatir yang terlalu besar, dan kemudian menyesalinya seumur hidup. Kakek, ucap Ferry akhirnya, suaranya lembut. Ibu tidak pernah membenci kakek. Sampai akhir hayatnya, dia selalu bercerita tentang kakek dengan rindu. Dia bilang, kakek adalah orang terkuat yang dia kenal. Mendengar itu, kakek Jono semakin tidak bisa menahan tangisnya. Rasa sesal dan duka yang dipendam selama puluhan tahun akhirnya menemukan katarsisnya. Tidak ada yang bisa mengubah masa lalu, Kek, kata Ferry, memegangi bahu kakeknya yang ringkih. Tapi kita masih punya waktu untuk masa depan. Ibu pasti senang melihat kita akhirnya bertemu. Di dalam kamar rumah sakit yang mewah itu, dua generasi yang terpisah oleh waktu dan kesalahpahaman akhirnya mulai merajut kembali ikatan yang sempat putus. Pengakuan tulus kakek Jono telah membuka pintu maaf di hati Ferry, meski bayangan perbedaan dunia mereka masih menggantung. Namun, untuk malam ini, yang terpenting adalah mereka telah menemukan satu sama lain, dan sebuah luka lama akhirnya mulai disembuhkan. Keesokan harinya, setelah dokter memastikan kakek Jono cukup stabil untuk pulang, Ferry dengan hati-hati membopong kakeknya yang ringkih menuju Range Rover yang telah ditunggu di pintu keluar rumah sakit. Matahari pagi menyinari kota, tetapi bagi kakek Jono, perjalanan ini terasa seperti memasuki dimensi lain. Dari jendela mobil yang menghitam, ia menyaksikan gedung-gedung pencakar langit menjulang, sebuah pemandangan yang asing dan sedikit menakutkan bagi seseorang yang seumur hidupnya hanya mengenai ganggang sempit dan atap-atap seng berkarat. Kita akan menuju ke apartemen saya, Kek. Letaknya tidak jauh dari sini, ujar Ferry sambil menyetir dengan lancar melewati lalu lintas pagi yang padat. Di sana kakek bisa istirahat dengan tenang. Saya sudah menyuruh asisten rumah tangga saya untuk menyiapkan segala keperluan kakek. Kakek Jono hanya bisa mengangguk lemah. Tangannya erat mencengkeram jok kulit yang halus. Kamu baik sekali, Nak. Tapi saya tidak ingin merepotkan. Suaranya kecil, hampir seperti bisikan. Kakek bukan merepotkan, bantah Ferry dengan tegas, namun nada suaranya berusaha dilembutkan. Ini sudah kewajiban saya. Tak lama kemudian, mobil mewah itu memasuki area hunian elit. Gerbang besar terbuka secara otomatis, menyambut mereka ke dalam lobi yang lebih mirip hotel bintang 5 daripada tempat tinggal. Kakek Jono hampir tidak percaya dengan kemewahan yang disaksikannya. Marmer mengkilap di mana-mana, lampu kristal yang berkilauan, dan aroma parfum yang harum menyambut mereka. Saat elevator gelas membawa mereka ke lantai paling atas, kakek Jono memegangi pegangan tangan dengan erat, matanya membelalak melihat pemandangan kota yang semakin mengecil di bawahnya. Tinggal di awan. Ya, Nak, gumamnya takjub. Ferry tersenyum tipis. Hampir, Kek. Pintu apartemen terbuka, dan kakek Jono seperti terpaku di ambang pintu. Interior yang modern dan minimalis dengan perabotan berdesain futuristik, membuatnya merasa seperti seorang alien yang baru mendarat. Lantainya terasa dingin dan licin di bawah sandal jepitnya yang usang.
Ia ragu untuk melangkah, takut mengotori karpet putih yang terhampar. Silakan masuk, Kek. Ini adalah rumah kakek sekarang juga. Ajak Ferry, mencoba membuatnya nyaman. Baru saja kakek Jono melangkah dengan hati-hati. Seorang perempuan paruh baya dengan seragam maid yang sempurna muncul dari balik pintu. Itulah Bu Siska, asisten rumah tangga Ferry yang telah bekerja selama bertahun-tahun. Matanya yang tajam langsung menyapu tubuh kakek Jono dari ujung kepala hingga kaki, menatap baju lusuh dan sandal jepitnya dengan pandangan yang sulit disembunyikan, campuran antara kaget dan sedikit jijik. Bu Siska, ini kakek Jono, kakek saya, perkenalkan Ferry. Kakek akan tinggal bersama kita. Tolong siapkan kamar guest room yang terbaik dan pastikan kakek merasa nyaman. Tentu, Pak Ferry, jawab Bu Siska dengan sopan, namun matanya masih penuh tanda tanya. Selamat datang, kakek. Sapanya terdatar, tanpa kehangatan. Kakek Jono mencoba membungkukkan badan sedikit, sebuah kebiasaan lamanya. Terima kasih, Ibu. Maaf merepotkan. Ferry kemudian menuntun kakeknya berkeliling. Setiap ruangan membuat kakek Jono semakin merasa kecil. Dapur dengan peralatan stainless steel yang berkilau membuatnya takut untuk menyentuhnya. Kamar mandi yang luas dengan batu besar dan shower kaca membuatnya bingung bagaimana cara menggunakannya. Saya tidak bisa tinggal di sini, Nak. Bisik kakek Jono pada Ferry saat mereka sampai di guest room yang telah disiapkan. Kamar itu lebih besar dan mewah daripada seluruh gubuk tempat tinggalnya. Ini terlalu bagus untuk saya. Saya tidak akan bisa tidur. Kakek akan terbiasa, kata Ferry, mencoba meyakinkan. Namun, nada bicaranya tanpa sadar masih terdengar seperti memberi instruksi pada bawahan. Kakek tinggal beristirahat saja dulu. Saya harus menghadiri conference call selama beberapa jam. Bu Siska akan memanggil jika makan siang sudah siap. Begitu Ferry pergi meninggalkannya sendirian di kamar yang luas dan hening itu, kakek Jono merasa seperti terpenjara. Kesunyiannya begitu berbeda dengan kebisingan yang selalu ada di lingkungan tempat tinggalnya. Ia duduk di tepi tempat tidur yang empuk, merasa terasing. Ketika ia mencoba menggunakan remote TV, ia begitu kebingungan dengan banyaknya tombol. Bahkan untuk sekadar pergi ke kamar mandi, ia harus membuka dan menutup beberapa pintu karena tersesat di koridor apartemen yang serupa. Saat makan siang tiba, hidangan mewah di atas piring cantik justru membuatnya tidak nafsu makan. Ia terbiasa makan dengan tangan, duduk lesehan di lantai. Di sini, ada terlalu banyak sendok dan garpu yang membuatnya bingung. Bu Siska yang mengawasinya dari kejauhan dengan tatapan sinis semakin membuatnya tidak nyaman. Kakek tidak suka makanannya? Tanya Bu Siska, nada suaranya datar. Bukan ini enak, Bu. Cuma, saya tidak terlalu lapar. Jawab kakek Jono berbohong. Perutnya sebenarnya keroncongan. Sore harinya, ketika Ferry keluar dari ruang kerjanya, ia menemukan kakek Jono terduduk diam di balkon, memandangi langit yang mulai berubah jingga. Kenapa kakek di sini? Dingin. Loh, ayo masuk, panggil Ferry. Kakek Jono menoleh. Senyumnya getir. Di sini? Pemandangannya mirip seperti ketika saya sedang mengayuh becak. Nah, melihat orang-orang kecil di bawah sana, beraktivitas. Di dalam sana, ia menunjuk ke apartemen. Saya merasa seperti burung dalam sangkar emas. Ferry terdiam. Ia menyadari bahwa kakeknya tidak bahagia. Kemewahan yang ia tawarkan justru menjadi penjara bagi orang yang hidupnya sederhana. Beri saya waktu, Nak, lanjut kakek Jono dengan lembut. Dunia kakek memang berbeda dengan duniamu. Pertemuan kembali mereka yang mengharukan kini dihadapkan pada kenyataan pahit. Cinta dan niat baik saja tidak cukup. Mereka harus menjembatani jurang pemisah yang dalam antara dua dunia yang sama sekali berbeda. Sebuah tugas yang ternyata lebih sulit daripada sekadar membawa kakek Jono keluar dari rumah sakit dan memasukkannya ke dalam kehidupan mewah Ferry. Keesokan harinya, rutinitas Ferry yang serba cepat dan terstruktur kembali berjalan. Pagi-pagi sekali, ia sudah rapi dengan setelan jas bermerek, bersiap untuk menghadapi pertemuan-pertemuan penting. Dunia kakek Jono yang pelan dan sederhana tiba-tiba menjadi kontras yang mencolok dengan kehidupan cucunya yang serba instan dan penuh target. Kakek, saya pamit dulu. Ada rapat penting seharian, ucap Ferry sambil menyesap kopi terakhirnya di meja makan marmer yang luas. Di seberangnya,
Kakek Jono duduk dengan kaku, mencoba memahami cara menggunakan pisau dan garpu untuk memotong omelet yang dibuatkan Bu Siska. "Oh, iya, Nak. Hati-hati di jalan," jawab kakek Jono, masih terbata-bata. Matanya mengikuti gerak-gerik Ferry yang penuh energi dan tujuan yang jelas. Terasa ada jarak yang jauh di antara mereka, bukan hanya secara fisik, tetapi juga dalam ritme kehidupan. Tiba-tiba, ponsel Ferry berdering. Dari nada bicaranya yang singkat dan tegas, jelas itu adalah percakapan bisnis. "Proyek Skyline Residence. Tidak boleh ada penundaan lagi, James. Pastikan tim hukum kita sudah menyiapkan segala opsi untuk menangani para penghuni liar di sana. Proyek ini terlalu bernilai untuk dikorbankan oleh segelintir orang yang tidak mau beradaptasi dengan kemajuan." Kakek Jono mengerutkan kening. Penghuni liar. Kata-kata itu terasa kasar di telinganya. Itu mengingatkannya pada dirinya sendiri dan teman-temannya, orang-orang kecil yang hidup di pinggiran kota. "Proyek apa itu, Nak?" Tanyanya penuh rasa ingin tahu setelah Ferry menutup telepon. Ferry melirik jam arloji mahalnya yang terbuat dari platinum. "Sebuah proyek pengembangan properti terbesar yang pernah perusahaan saya tangani, Kek. Kami akan membangun pusat bisnis dan hunian modern di sebuah daerah yang menurut laporan, sudah tidak teratur dan menjadi sarang kekumuhan." Ucapannya datar, seperti membaca laporan keuangan. "Dengan proyek ini, nilai perusahaan saya bisa melonjak drastis." "Daerah mana, Nak?" desak kakek Jono, ada firasat tidak enak di hatinya. "Daerah Kalideras, di selatan kota." "Kenapa, Kek? Kakek kenal daerah sana?" tanya Ferry sambil berdiri dan merapikan dasinya di cermin dinding. Wajah kakek Jono mendadak pucat. Kalideras. Itu adalah tempat ia tinggal selama lebih dari 20 tahun. Itu adalah rumah bagi ratusan keluarga miskin seperti dirinya, tempat teman-teman sesama tukang becak, penjual koran, dan buruh serabutan tinggal. Tapi di sana banyak warga yang sudah puluhan tahun menetap. "Nak, mereka tidak punya tempat lain untuk pergi," protesnya, suaranya gemetar. Ferry berbalik, sedikit terkejut dengan reaksi kakeknya. "Mereka akan dapat ganti rugi, Kek. Tentu saja tidak besar, tapi cukup untuk menyewa tempat lain. Itu namanya kemajuan. Kota tidak bisa berhenti berkembang hanya karena segelintir orang." Kalimatnya terdengar seperti sudah dihafal, sebuah justifikasi yang sering ia ucapkan dalam rapat-rapat dewan direksi. "Tapi itu rumah mereka, Nak, bukan sekadar tempat sewa. Ada kenangan, ada kehidupan di sana." Suara kakek Jono mulai meninggi, didorong oleh kepanikan. Ferry menghela napas, sedikit kesal karena waktunya sudah mepet. "Kakek, ini bisnis. Sentimenality tidak punya tempat dalam pengambilan keputusan yang rasional. Saya harus pergi. Rapatnya sudah mulai." Dia berjalan menuju pintu, lalu berhenti sebentar. "Kakek jangan khawatir tentang hal-hal seperti itu. Kakek tinggal di sini sekarang. Fokus saja untuk beristirahat dan memulihkan kesehatan." Pintu tertutup dengan bunyi klik yang halus, meninggalkan kakek Jono sendirian di tengah kemewahan apartemen yang tiba-tiba terasa seperti ruang isolasi. Tubuhnya gemetar. Cucunya, orang yang baru ia temukan dan ia pikir akan menjadi penerus keluarga yang ia rindukan, ternyata adalah orang yang akan menggusur dan menghancurkan rumahnya, serta rumah ratusan keluarga lainnya. Dia berjalan terhuyung-huyung ke balkon, memandangi kota di bawahnya. Dari ketinggian ini, daerah Kalideras hanya terlihat seperti hamparan kumuh yang tidak berarti, sebuah noda di atas kanvas kota modern. Tapi bagi kakek Jono, itu adalah dunia. Itu adalah tempat ia berbagi tawa dengan Pak Darmo, tukang sate yang anaknya cacat. Tempat ia menitipkan jemputan untuk Bu Ani, janda tua yang menjual gorengan. Itu adalah komunitasnya. "Ya, Tuhan," bisiknya, tangannya mencengkeram pagar balkon hingga knukelnya putih. "Cucuku sendiri akan menjadikan kami gelandangan." Konflik yang tadinya adalah perbedaan gaya hidup, kini telah berubah menjadi pertentangan nilai yang jauh lebih dalam. Ferry, dengan pandangannya yang kapitalis dan ambisius, tidak melihat rumah sebagai sesuatu yang emosional, melainkan sebagai aset yang bisa digantikan dengan uang. Sementara kakek Jono, yang mewakili rakyat kecil, melihat rumah sebagai akar, sebagai sejarah, dan sebagai komunitas.
Kekecewaan yang dalam menyelimuti hati kakek Jono. Pertemuan yang ia dambakan selama puluhan tahun ternyata membawanya pada sebuah dilema yang menyiksa. Diam dan membiarkan cucunya menghancurkan rumah ratusan keluarga, atau melawan cucunya sendiri yang baru ia temukan dan yang telah menerimanya dengan baik, walaupun dengan caranya yang dingin. Di tengah kemewahan apartemen Ferry, kakek Jono justru merasa lebih miskin dan lebih terasing daripada ketika ia tinggal di gubuk reotnya di Kalideras. Beberapa hari berlalu dalam suasana yang tidak nyaman di apartemen mewah Ferry. Kakek Jono semakin pendiam. Hatinya diliputi konflik antara rasa syukur telah bertemu cucu dan kekhawatiran akan nasib teman-temannya di Kalideras. Setiap kali Ferry pulang kerja dan bercerita tentang kemajuan proyek Skyline Residence, dengan penuh semangat, sakitnya kakek Jono semakin menjadi. Ia tidak tega memutuskan semangat cucunya, tetapi juga tidak bisa menerima rencana yang akan membuat banyak orang menderita. Di sisi lain, meski sibuk dengan bisnisnya, Ferry mulai merasakan ketegangan yang berasal dari kakeknya. Kekhawatiran yang ditunjukkan kakek Jono tentang proyek Kalideras membuatnya tidak nyaman. Sebagai seorang pengusaha yang terbiasa dengan kecurigaan, benih-benih keraguan mulai tumbuh dalam pikirannya. Apakah kakeknya benar-benar peduli pada warga? Ataukah ada motif lain di balik keprihatinannya yang begitu dalam? Suatu malam, setelah makan malam yang berlangsung dalam keheningan yang canggung, Ferry kembali ke ruang kerjanya yang megah. Dari balik kaca patri yang memisahkan ruang kerjanya dengan ruang tamu, ia memandang kakek Jono yang sedang duduk sendirian di sofa, tampak seperti orang yang hilang arah di tengah kemewahan. Ada perasaan aneh yang menggerogoti hatinya, campuran antara rasa sayang yang baru ditemukan dan kecurigaan bisnis yang sudah mendarah daging. Dengan gerakan cepat, Ferry mengambil ponselnya dan menghubungi nomor yang sudah ia hafal. "James, saya perlu kamu melakukan sesuatu untuk saya. Sesuatu yang rahasia," bisiknya, suaranya rendah dan serius. "Saya siap, Pak Ferry. Apa yang perlu dilakukan?" "Saya ingin kamu menyewa investigator swasta terbaik. Yang paling diskret," perintah Ferry. Matanya masih tertuju pada kakek Jono yang kini sedang mencoba membersihkan meja dengan kain lap, sebuah kebiasaan lamanya yang membuat Bu Siska cemberut. "Saya ingin ada konfirmasi tentang latar belakang kakek Jono. Apakah dia benar-benar kakek kandung saya?" "Tapi, Pak, bukannya sudah jelas dari cerita dan liontin foto?" "Dalam bisnis, James, tidak ada yang sudah jelas," potong Ferry dengan tajam. "Saya butuh bukti konkret. Tes DNA mungkin. Dan selidiki juga aktivitasnya selama ini. Apakah dia punya hubungan khusus dengan daerah Kalideras? Atau ada orang-orang tertentu yang sering dia temui?" Perintahnya jelas, namun hatinya merasa sedikit tertusuk. Mengapa ia harus mencurigai orang yang seharusnya adalah keluarga satu-satunya? "Baik, Pak. Akan saya urus segera. Apakah ada hal spesifik yang perlu diwaspadai?" Ferry terdiam sejenak. Cari tahu apakah dia punya motif finansial. Apakah ada kemungkinan dia tahu identitas saya sebelumnya dan sengaja mencari saya? Kata-kata itu terasa pahit di mulutnya, tetapi bisnis telah mengajarkannya untuk selalu berhati-hati. Beberapa hari kemudian, investigator yang disewa James mulai bekerja. Tanpa sepengetahuan kakek Jono, setiap langkahnya diawasi. Ketika kakek Jono meminta izin pada Ferry untuk jalan-jalan sebentar menghirup udara segar, yang sebenarnya adalah alasan untuk kembali ke Kalideras dan bertemu teman-temannya, ia diikuti dari belakang. Di Kalideras, investigator itu menyaksikan kakek Jono bertemu dengan Marni, seorang penjual gorengan Parubaya, dan anaknya yang sakit-sakitan. Ia melihat kakek Jono memberikan sejumlah uang yang diberikan Ferry untuk jajannya, kepada Marni. Dari kejauhan, interaksi mereka terlihat akrab, penuh kehangatan. Investigator itu mengambil foto-foto dari berbagai sudut, menangkap momen ketika kakek Jono mengelus kepala anak Marni dengan penuh kasih sayang. Minggu berikutnya, Ferry menerima laporan lengkap di mejanya. Hasil tes DNA konklusif. Kakek Jono memang kakek kandungnya. Ferry menghela napas lega, tetapi perasaan itu cepat digantikan oleh kemarahan ketika ia membalik halaman dan melihat foto-foto kakek Jono bersama Marni dan anaknya. Laporan itu disertai dengan analisis investigator. Subjek terlihat memiliki hubungan dekat dengan seorang perempuan dan anak di Kalideras. Sering memberikan bantuan finansial. Kemungkinan ada hubungan keluarga atau hubungan emosional yang dalam.
James berdiri di seberang meja dengan wajah tegang. Laporan ini juga menyebutkan bahwa kakek Jono adalah salah satu tokoh yang dihormati di komunitas Kali Deras. Dia menjadi semacam pemimpin informal. Ferry menatap foto kakek Jono yang sedang tersenyum pada anak Marni. Darahnya mendidih. Baginya, ini adalah bukti yang jelas. Kakek Jono bukan hanya sekadar peduli pada warga, tetapi memiliki kepentingan pribadi. Uangnya digunakan untuk membantu keluarga lain. Kecurigaan terburuknya seolah terbukti. Dia memanfaatkan saya, James, geram Ferry, melemparkan laporan itu ke atas meja. Dia tahu proyek Skyliner Residence akan menggusur daerah itu, dan sekarang dia berusaha mempengaruhi saya dengan menggunakan hubungan keluarga. Tapi, Pak Ferry, mungkin saja itu hanya. Tidak ada, mungkin saja, dalam bisnis, bentak Ferry. Dia peduli pada Kali Deras karena ada orang yang spesifik di sana yang dia lindungi. Dan sekarang dia tinggal di apartemen saya, makan dari uang saya, sambil diam-diam melobi untuk kepentingannya sendiri. Kekecewaan dan amarah Ferry membutakan hatinya. Ia tidak melihat foto itu sebagai bukti kebaikan hati kakeknya, tetapi sebagai sebuah pengkhianatan. Trauma masa lalunya tentang dikhianati oleh orang yang dicintai, seperti perasaan ditinggalkan oleh ibunya yang meninggal dan oleh kakeknya yang dianggapnya tidak mau menerima, kembali menghantuinya. Dia berdiri dan berjalan ke jendela, memandangi kota di bawahnya. Proyek Skyliner Residence akan berjalan sesuai jadwal. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan, terutama, kakek Jono. Keputusannya telah dibuat. Hubungan yang baru saja mereka bangun dengan susah payah kini retak oleh kecurigaan dan laporan investigator yang sepihak. Ferry, yang terbiasa memandang segala sesuatu sebagai transaksi bisnis, tidak bisa melihat bahwa yang dilakukan kakek Jono adalah wujud dari cinta kasih yang tulus, sesuatu yang sudah lama hilang dari kehidupannya yang materialistis. Pertemuan mereka yang ajaib kini terancam gagal karena ketidakmampuan Ferry untuk mempercayai, dan ketidakmampuan kakek Jono untuk memahami dunia penuh kecurigaan yang dihuni oleh cucunya. Kesunyian dan kemewahan apartemen Ferry semakin terasa seperti sangkar berlapis emas bagi kakek Jono. Setiap hari dihabiskannya dengan duduk termenung di balkon, memandangi lalu lintas kota di bawah yang hiruk-pikuk, sementara hatinya terbang melayang ke pemukiman kumuh Kali Deras yang kini terancam punah. Kekhawatiran akan nasib tetangga-tetangganya dan rasa bersalah karena diam saja membuatnya tidak tenang. Suatu sore, setelah hampir seminggu terkurung dalam kemewahan yang asing, tekadnya bulat. Ia harus kembali, walau hanya sebentar. Ferry, nak, ujarnya saat Ferry pulang kerja. Bolehkah kakek jalan-jalan sebentar ke bawah? Kakek ingin menghirup udara segar. Permintaannya sederhana, namun nadanya gemetar. Ferry yang sedang sibuk memeriksa dokumen di tabletnya, hanya melirik sekilas. Tentu, kek. Tapi jangan lama-lama, ya. Dan bawalah ponsel yang saya berikan itu untuk berjaga-jaga. Izin diberikan dengan mudah. Tapi ada jarak dalam nada bicaranya yang membuat hati kakek Jono sakit. Dengan mengenakan pakaian sederhana pemberian Ferry yang masih terasa asing di kulitnya, kakek Jono turun dengan elevator. Begitu kakinya menginjak trotoar, rasanya seperti ikan yang dikembalikan ke air. Suara klakson, teriakan penjual, dan hiruk-pikuk kehidupan kota menyambutnya seperti musik yang dirindukan. Dengan langkah gontai namun penuh tujuan, ia berjalan menuju halte bus, mengantri seperti biasa, dan naik bus yang penuh sesak menuju Kali Deras. Perjalanan selama 1 jam itu terasa seperti pulang ke rumah setelah lama tersesat. Begitu turun di ujung jalan yang dikenalinya, matanya berkaca-kaca. Bau khas Kali Deras, campuran sampah, sungai yang tercemar, dan aroma makanan kaki lima, menyambutnya seperti pelukan hangat. Beberapa tetangga yang melihatnya langsung menyambut dengan riang. Pak Jono, kemana saja? Pak, kami kira Bapak sudah pindah. Sapa Pak Darmo, tukang sate yang warungnya persis di depan gubuk kakek Jono. Ada urusan keluarga, Pak Darmo. Bagaimana keadaan di sini? Tanya kakek Jono sambil menjabat tangan teman lamanya itu. Semakin runyam. Pak, sudah ada surat peringatan dari pengembang. Katanya 2 minggu lagi harus mengosongkan tempat. Wajah Pak Darmo muram. Mana ada duit buat pindah, apalagi cari kontrakan. Hati kakek Jono semakin berat.
Ia melanjutkan langkahnya menuju gubuk kecilnya yang sudah mulai berdebu. Di depan gubuk sebelah, warung gorengan sederhana milik Marni masih buka. Melihat kakek Jono, wajah Marni yang lelah langsung berseri. "Pak Jono, alhamdulillah Bapak kembali," sambutnya hangat. "Riko, lihat siapa yang datang," panggilnya pada anak lelakinya yang kurus yang sedang terbaring di dipan dekat warung. Riko, anak berusia 10 tahun yang menderita asma kronis, langsung duduk dan tersenyum lebar. "Kakek Jono." Kakek Jono menghampiri, hatinya terasa hangat. Selama ini, dialah yang sering membantu merawat Riko ketika Marni harus berjualan. Hubungan mereka seperti kakek dan cucu. "Bagaimana kabarmu, Nak? Sudah minum obat teratur?" tanyanya sambil mengelus kepala Riko. "Sudah, Kek. Tapi masih sesak nafas kalau malam," jawab Riko polos. Marni menyodorkan segelas teh hangat untuk kakek Jono. "Bapak selama ini di mana? Kami khawatir." Kakek Jono duduk di bangku kayu sederhana di warung Marni, menceritakan secara singkat tentang pertemuannya dengan Ferry, tanpa menyebutkan kekayaan dan status cucunya itu. "Jadi, cucu saya itu ternyata bekerja di perusahaan yang akan menggusur tempat ini," ujarnya dengan suara berat. Marni terkejut, lalu diam. "Lalu, apa yang akan Bapak lakukan?" "Aku tidak tahu, Mari. Dia cucuku, satu-satunya keluarga yang kumiliki. Tapi kalau aku diam, kalian semua akan menderita." Dilema itu terpancar jelas di wajahnya yang tua. Sore itu, kakek Jono menghabiskan waktu di warung Marni, membantu membersihkan meja, menyajikan pesanan pelanggan, dan menemani Riko mengerjakan PR. Di sini, di tengah kesederhanaan dan keprihatinan, ia merasa hidup lagi. Berbeda dengan kesepian di apartemen mewah Ferry, di sini setiap orang menyapanya dengan hangat, menanyakan kabarnya, dan berbagi cerita. "Saya tidak bisa tinggal diam, Mari," ucap kakek Jono tiba-tiba saat membantu Marni membereskan warung. "Saya harus bicara pada Ferry lagi." Membuatnya mengerti bahwa uang bukan segalanya. Marni memandangnya dengan mata berbinar. "Tapi, Pak, apakah Bapak tidak takut hubungan Bapak dengan cucu Bapak menjadi rusak?" "Lebih takut aku melihat anak kecil seperti Riko tidak punya tempat tinggal," jawab kakek Jono dengan tegas. "Keluarga bukan hanya soal darah, Mari. Keluarga adalah tentang bagaimana kita menjaga satu sama lain." Saat matahari terbenam, kakek Jono pamit pulang. Di dalam bus yang penuh, pikirannya berkecamuk. Ia menyadari bahwa apartemen Ferry bukanlah rumahnya. Rumahnya adalah di sini, di tengah orang-orang sederhana yang saling menguatkan dalam kesusahan. Perbedaan dunia antara dirinya dan Ferry bukan hanya soal materi, tetapi juga tentang nilai-nilai kehidupan. Kini, ia harus memilih, diam dan menikmati kemewahan sebagai keluarga Ferry, atau berjuang untuk komunitasnya yang telah menjadi keluarga baginya, dengan risiko kehilangan cucu yang baru ditemukannya. Kembali ke apartemen Ferry, kakek Jono membawa serta semangat baru yang diperolehnya dari kunjungan ke Kali Deras. Namun, semangat itu langsung padam ketika ia disambut oleh raut wajah Ferry yang dingin dan penuh awan. Cucunya itu sedang berdiri di ruang tamu, seolah-olah telah menunggu kedatangannya. "Kakek dari mana saja sampai sore begini?" tanya Ferry. Nada suaranya datar namun terdengar menusuk. Dari Kali Deras, Nak. Hanya ingin menjenguk teman-teman lama," jawab kakek Jono dengan jujur. Namun hatinya berdebar-debar. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ferry mengangguk pelan. Matanya menyelidik. "Saya terima laporan dari investigator hari ini, Kek." Dia berjalan mendekat, mengangkat sejumlah foto yang diambil dari sudut-sudut tertentu. Foto itu menunjukkan kakek Jono sedang memberikan uang pada Marni, mengelus kepala Riko, dan tersenyum hangat pada mereka. Ternyata kakek punya keluarga lain di sana ya. Kakek Jono terkesiap. "Ferry, itu bukan seperti yang kau kira. Marni adalah tetangga saya. Anaknya sakit-sakitan, hidupnya susah. Saya hanya membantu sedikit." "Membantu dengan uang yang saya berikan," sela Ferry, suaranya mulai meninggi. "Uang yang seharusnya kakek gunakan untuk keperluan pribadi kakek." "Nak, dengarkan penjelasan kakek." "Penjelasan apa lagi yang perlu saya dengar?" bentak Ferry,
melemparkan foto-foto itu ke atas meja kaca. Selama ini kakek pura-pura peduli pada nasib warga Kalideras. Padahal yang kakek pedulikan adalah perempuan dan anak itu. Apakah mereka lebih penting daripada saya? Darah daging kakek sendiri. Mendengar tuduhan itu, kakek Jono merasa seperti ditampar. Air matanya langsung meleleh. Ferry, jangan berkata seperti itu. Mereka adalah teman-teman kakek. Keluarga yang telah menemani kakek ketika sendiri. Ketika masih mencari-cari kamu. Atau mungkin, kata Ferry dengan nada sinis, mendekatkan wajahnya pada kakeknya. Kakek sudah tahu siapa saya sejak lama. Dan kecelakaan kita itu bukan kebetulan. Bukan? Kakek sengaja mencari saya, mendekati saya, untuk melobi proyek Kalideras. Atau, untuk mendapatkan warisan. Tidak, teriak kakek Jono, tubuhnya gemetar hebat. Jangan katakan hal keji seperti itu. Kakek tidak pernah tahu siapa kamu sebelum kecelakaan itu. Kakek mencari kamu selama 25 tahun karena kamu adalah cucu kakek, satu-satunya. Tapi Ferry sudah tertutup oleh kekecewaan dan kemarahannya. Laporan investigator dan foto-foto itu telah mengukuhkan kecurigaannya. Saya ingin percaya pada kakek. Tapi dalam dunia saya, bukti lebih berbicara daripada kata-kata. Dia mengambil napas dalam. Saya pikir, lebih baik kakek kembali saja ke Kalideras. Tinggal dengan keluarga barumu itu. Kata-kata itu seperti pisau yang menikam jantung kakek Jono. Kamu mengusir kakek. Ini bukan pengusiran, kek. Ini kenyataan, jawab Ferry, berbalik sehingga kakeknya tidak melihat air mata yang mulai menggenang di matanya. Kita berasal dari dunia yang berbeda. Mungkin lebih baik begitu. Tanpa berkata-kata lagi, kakek Jono berjalan terhuyung menuju kamarnya. Dengan tangan gemetar, ia mengemasi sedikit barang-barangnya, hanya pakaian lama yang dibawanya dari gubuknya, dan liontin foto ibunya Ferry. Barang-barang mewah pemberian Ferry tidak disentuhnya sama sekali. Beberapa menit kemudian, ia keluar dengan tas kecil di tangannya. Kakek pergi. Nak, ucapnya dengan suara hancur. Maafkan kakek, sudah merepotkan. Ferry tidak menoleh, hanya berdiri membelakangi dengan bahu yang tegang. Saya akan menyuruh sopir mengantarmu. Tidak perlu, jawab kakek Jono pendek. Kakek tahu jalan pulang. Pintu apartemen tertutup dengan bunyi yang final, meninggalkan Ferry sendirian di tengah kemewahan yang tiba-tiba terasa sangat kosong. Di luar, kakek Jono berjalan menuju elevator dengan langkah gontai. Air matanya jatuh tanpa henti, membasahi lantai marmer yang berkilauan. Pertemuan yang ia impikan selama puluhan tahun berakhir dengan tragedi, diusir oleh cucunya sendiri karena sebuah kesalahpahaman yang dibuat-buat. Sementara itu, Ferry terjatuh di sofa, kepalanya tertunduk berat. Di atas meja, foto-foto kakek Jono bersama Marni dan Riko menatapnya, seolah menuduh. Apakah ia terlalu keras? Apakah kecurigaannya berdasar? Tapi bisnis telah mengajarkannya untuk tidak pernah percaya begitu saja. Namun, mengapa hatinya merasa sakit sekali? Mengapa rasanya seperti ia baru saja kehilangan sesuatu yang sangat berharga? Malam itu, dua orang yang terhubung oleh darah tetapi terpisah oleh dunia mereka masing-masing, meratapi kesendirian mereka. Kakek Jono kembali ke gubuk reotnya di Kalideras, disambut oleh pelukan Marni dan Riko yang khawatir. Sedangkan Ferry tetap terjaga di apartemen mewahnya, memandangi kota yang dingin, merasakan kekosongan yang bahkan kekayaan tidak bisa penuhi. Laporan investigator itu mungkin telah menjawab pertanyaannya, tetapi telah menghancurkan hatinya. Pintu gubuk reot di Kalideras yang sudah berusia puluhan tahun itu berderit pelan saat kakek Jono mendorongnya masuk. Kegelapan dan bau lembab menyambutnya, sangat kontras dengan kemewahan apartemen Ferry yang ia tinggalkan beberapa jam sebelumnya. Dengan tubuh gemetar dan hati hancur, ia menyalakan lampu minyak sederhana yang menerangi ruangan kecil berdebu itu. Semuanya masih seperti saat ia pergi. Kasur tua yang penyok, meja kayu yang hampir rubuh, dan foto-foto lama yang menguning di dinding. Tapi suasana di dalam hatinya sudah berubah total. Kembali ke rumah ini terasa seperti kekalahan. Pengakuan bahwa usahanya untuk merajut kembali keluarga telah gagal total. Diam saja, John. Bisiknya pada becaknya yang terparkir di sudut ruangan, masih ringsek dan belum diperbaiki.
Mungkin memang sudah takdir kita untuk menyendiri seperti ini. Air matanya menetes lagi, membasahi baju sederhana yang ia kenakan. Penolakan Ferry, tuduhan keji bahwa ia hanya memanfaatkan hubungan keluarga, masih terngiang-ngiang di telinganya seperti pisau yang terus mengiris. Keesokan harinya, kabar kembalinya kakek Jono dengan wajah muram menyebar cepat di kalangan warga Kalideras. Marni adalah orang pertama yang datang, membawakan sepiring nasi dan lauk sederhana. "Pak Jono, apa yang terjadi? Kenapa Bapak kembali?" Tanyanya penuh khawatir sambil duduk di samping kakek tua itu yang terlihat semakin ringkih. Kakek Jono menghela napas panjang. Matanya merah karena semalaman menangis. "Dia, Ferry, cucuku. Dia mengira aku punya niat buruk. Mengira aku mendekatinya hanya untuk melobi proyek Kalideras, atau mengincar hartanya." Suaranya pecah. Dia menyewa investigator, mengambil foto-foto saat aku memberimu uang, dan mengira kita punya hubungan khusus. Marni terkejut, lalu wajahnya memerah. "Itu tidak benar. Bapak seperti ayah bagi saya, dan Riko menganggap Bapak seperti kakeknya sendiri." "Aku tahu, Mari. Tapi, dunianya berbeda. Dunia penuh kecurigaan dan uang. Dia tidak mengerti arti keluarga seperti kita." Kakek Jono memandangi foto lama Sari di dinding. "Mungkin ini hukuman untukku, karena dulu aku juga mengusir anakku sendiri. Sekarang cucuku yang mengusirku." Sementara itu, di apartemen mewahnya, Ferry menghabiskan pagi dengan perasaan kosong. Meja makannya yang besar terasa sangat sepi tanpa kehadiran kakek Jono. Bahkan Bu Siska yang biasanya cemberut kini terlihat iba. "Apakah Bapak ingin saya menghangatkan breakfast lagi, Pak Ferry?" tanyanya lembut. "Tidak perlu," jawab Ferry pendek. Matanya menerawang ke arah kursi tempat kakek Jono biasa duduk. Tiba-tiba, ia teringat pagi ketika ia memarahi kakeknya karena kesulitan menggunakan sendok dan garpu. Saat itu, ia menganggapnya sebagai bukti bahwa mereka berasal dari dunia yang berbeda. Tapi sekarang, ia justru merindukan kebingungan polos di wajah kakeknya itu. Ponselnya berdering. "Itu James. Pak Ferry, tim hukum sudah siap untuk proses pengosongan Kalideras minggu depan. Apakah Bapak ingin memberikan pengumuman langsung pada warga?" Ferry terdiam sejenak. Bayangan kakek Jono yang terluka muncul di pikirannya. "Tunda dulu, James. Saya perlu mempertimbangkan beberapa hal. Tapi Pak, jadwal proyek." "Saya bilang tunda," bentak Ferry, lalu menutup telepon dengan kasar. Ia berdiri dan berjalan ke kamar yang pernah ditempati kakek Jono. Kamar itu masih rapi, tidak berantakan seperti yang ia bayangkan. Di atas meja samping tempat tidur, ia menemukan sebuah amplop kecil. Di dalamnya, ada liontin foto ibunya yang selama ini selalu dikenakan kakek Jono, dan secari kertas bertulisan tangan yang tidak rapi. "Untuk Ferry, kakek tinggalkan liontin ini untukmu. Ini adalah satu-satunya harta kakek yang berharga. Simpanlah baik-baik, seperti ibumu dulu menyimpannya. Kakek minta maaf sudah membuatmu kecewa. Kakek pergi bukan karena tidak mencintaimu, tapi karena kakek mengerti bahwa kakek tidak pantas berada di duniamu yang indah. Jagalah dirimu baik-baik, Nak. Kakek akan selalu menyayangimu, dari jauh. Kakek Jono." Surat sederhana itu membuat Ferry tersungkur di lantai. Tangisnya yang selama ini dipendam akhirnya meledak. Ia menyadari betapa picik dan dungunya ia. Kakek Jono, yang bahkan setelah diusir dengan hina, masih memikirkan kesejahteraannya. Liontin foto itu adalah harta satu-satunya kakeknya, dan ia meninggalkannya untuk Ferry, sebuah bukti cinta yang tulus, tanpa pamrih. Sementara Ferry menangis dalam penyesalan di apartemennya, kakek Jono duduk di depan gubuknya, memandangi anak-anak Kalideras berlarian. Tubuhnya lunglai, hatinya hancur, tapi matanya masih menyimpan sedikit harapan. Mungkin, suatu hari nanti, Ferry akan mengerti. Tapi untuk sekarang, yang bisa dilakukannya hanyalah bertahan, dan berdoa agar cucunya tidak menjadi seperti dirinya dulu, seorang yang keras kepala dan menyesal ketika semuanya sudah terlambat. Dua dunia yang berseteru, sama-sama terluka oleh kesalahpahaman dan ego mereka sendiri. Hari-hari berlalu dengan berat bagi kakek Jono. Setiap pagi,
Ia terbangun dengan beban yang sama, kenangan akan Ferry yang menyakitkan, dan kekhawatiran akan masa depan kali deras. Warga semakin resah. Surat peringatan kedua dari pengembang telah datang, memberikan ultimatum 1 minggu untuk mengosongkan area tersebut. Suasana ketakutan dan keputusasaan menyelimuti permukiman itu seperti kabut tebal. Suatu sore, ketika kakek Jono sedang membantu Marni membereskan warungnya, Pak RT datang dengan wajah pucat membawa selembar kertas. "Ini surat terakhir, Pak Jono," ujarnya dengan suara getir. "Minggu depan, mereka akan datang dengan bulldozer. Katanya, yang tidak mengosongkan akan ditertibkan paksa." Tangannya gemetar menyerahkan surat itu. Kakek Jono mengambil kertas itu. Matanya menyusuri baris-baris peringatan keras yang tercetak rapi. Lalu, pandangannya tertuju pada logo perusahaan di bagian atas surat, sebuah gambar stylized gunung dan matahari terbit yang elegan. Di bawahnya, tertulis dengan jelas, PT Wijaya Development Group, Wijaya. Dadanya sesak. Itu adalah nama marga Ferry. Ferry Wijaya. Selama ini, ia hanya tahu perusahaan Ferry bergerak di bidang teknologi dan properti, tapi tidak pernah menyangka bahwa perusahaan cucunya sendirilah yang akan menghancurkan rumahnya. PT Wijaya, gumannya, suaranya parau. Pemiliknya, Ferry Wijaya. Pak RT mengangguk, heran dengan reaksi kakek Jono. "Iya, Pak, perusahaan milik pengusaha muda yang sedang naik daun itu," katanya sangat tegas dan tanpa kompromi. Kenapa? Pak Jono kenal. Perasaan kakek Jono campur aduk. Sedih, kecewa, marah, dan sakit hati bergolak dalam dadanya. Ferry tidak hanya mengusirnya dari kehidupan pribadinya, tapi juga akan menghancurkan sisa-sisa kehidupan yang ia punya. Ini bukan lagi sekadar perbedaan nilai atau kesalahpahaman. Ini terasa seperti pengkhianatan. "Iya," jawab kakek Jono akhirnya. Suaranya bergetar. "Dia adalah cucu saya." Mendengar pengakuan itu, baik Pak RT maupun Marni yang sedang berdiri di dekatnya terkesiap. Semua orang tahu Ferry Wijaya adalah orang sangat kaya dan berkuasa. "Cucu Bapak?" ulang Marni, tidak percaya. "Tapi, kenapa dia tega melakukan ini? Kenapa Bapak tidak bilang sebelumnya?" "Karena aku tidak tahu," jawab kakek Jono sambil menunduk, malu dan terluka. "Dan, kami sedang tidak baik. Dia mengira aku punya niat buruk." Air matanya menetes di atas kertas surat peringatan itu, membuat tinta nama perusahaan sedikit blur. Warga yang berkumpul mulai berbisik-bisik. Ada yang memandang kakek Jono dengan simpati, tapi beberapa mulai menunjukkan kecurigaan. "Jadi selama ini Bapak dekat dengan kita untuk apa? Apakah Bapak mata-mata cucu Bapak sendiri?" tanya seorang pemuda dengan nada menuduh. "Bukan," bantah kakek Jono dengan kuat, bangkit dari duduknya. "Aku baru tahu. Dan aku sama terkejutnya dengan kalian. Bahkan lebih. Karena yang akan menggusur kita adalah darah dagingku sendiri." Suaranya pecah oleh emosi. Marni segera membelanya. "Sudah. Cukup. Kalian lihat sendiri kondisi Pak Jono. Dia sama sedih dan khawatirnya dengan kita. Bahkan mungkin lebih." Kekecewaan yang mendalam berubah menjadi tekad baja di mata kakek Jono. Ia melangkah maju, menghadapi tetangga-tetangganya yang sedang ketakutan dan marah. "Dengarkan," ujarnya. Suaranya tiba-tiba menjadi jelas dan penuh wibawa, berbeda dari biasanya. "Aku adalah korban pertama dari kekejaman proyek ini. Cucuku sendiri telah mencampakkanku karena aku membela kalian. Tapi justru itu yang membuatku sadar. Kita tidak bisa diam saja. Kita harus melawan." "Tapi melawan bagaimana, Pak? Mereka punya hukum, uang, dan kekuasaan," protes seorang warga. "Kita punya kebenaran," seru kakek Joko. "Kita punya hak untuk hidup layak. Aku akan menghadapinya. Aku akan berbicara pada cucuku itu, bukan sebagai kakeknya, tapi sebagai perwakilan kalian, sebagai korban dari keserakahannya." Sebuah semangat baru mengalir dalam dirinya. Rasa sakit pribadinya kini berubah menjadi keberanian untuk membela orang-orang yang ia anggap sebagai keluarganya yang sejati. Proyek Skyline Residence bukan lagi tentang bisnis semata. Baginya,
Ini adalah pertarungan antara nilai kemanusiaan dan keserakahan, antara keluarga sejati dan ikatan darah yang ternyata rapuh. Minggu depan, ketika mereka datang, kata kakek Jono dengan mata berapi-api, aku akan menjadi orang pertama yang berdiri di depan buldozer mereka. Aku ingin melihat apakah cucuku sendiri tega menginjak-injak kakeknya sendiri, hanya untuk segunung uang. Sorak-sorai dan dukungan dari warga menyambutnya. Untuk pertama kalinya sejak kembali dari apartemen Ferry, kakek Jono merasa hidupnya kembali memiliki tujuan. Ia mungkin telah kehilangan seorang cucu, tetapi ia mendapatkan ratusan keluarga yang siap berjuang bersamanya. Pertempuran tidak lagi terjadi di dalam hati seorang kakek yang terluka, tetapi akan segera pecah di atas tanah yang diperebutkan. Sebuah konfrontasi yang akan menentukan masa depan Kalideras dan hubungannya yang sudah retak dengan Ferry. Semangat perlawanan yang dinyalakan oleh kakek Jono dengan cepat menyebar bagai api di sekam kering di seluruh permukiman Kalideras. Warga yang sebelumnya pasrah dan ketakutan, kini menemukan keberanian dalam keteguhan hati seorang kakek tua yang telah kehilangan segalanya, namun masih mau berjuang untuk mereka. Dalam beberapa hari, Kalideras berubah menjadi kawah aktivisme. Para ibu membuat spanduk dari kain bekas dan kardus. Tulisan-tulisannya sederhana namun menyentuh. Kami bukan liar, kami warga. Rumah kami, hidup kami. Atau yang lebih personal, Ferry Wijaya, jangan hancurkan kakekmu sendiri. Para bapak berkumpul, merencanakan pos-pos perlindungan dan sistem komunikasi sederhana untuk mengantisipasi kedatangan petugas penggusur. Kakek Jono, meski tubuhnya masih lemah dan hatinya masih terluka, menjadi pusat dari semua kegiatan ini. Ia tidak lagi menjadi sosok pendiam yang hanya mengayuh becaknya. Kini, ia duduk di tengah-tengah warga, mendengarkan keluh kesah mereka, dan merangkul mereka dengan kata-kata penuh keyakinan. Setiap kali rasa ragu muncul, ia hanya perlu memandang wajah Riko yang polos atau mendengar cerita perjuangan Marni sebagai janda tunggal untuk menguatkan tekadnya. Kita tidak melawan dengan kekerasan, pesannya berulang kali pada para pemuda yang mulai emosional. Kita melawan dengan menunjukkan bahwa kita adalah manusia, bukan sampah yang bisa disingkirkan begitu saja. Kita akan berdiri di depan rumah kita, dengan tenang, dan biarkan dunia melihat siapa kita sebenarnya. Sementara itu, di Menara Gadingnya, Ferry menerima laporan yang semakin mencemaskan dari tim keamanan perusahaannya. Laporan itu disertai dengan foto-foto warga Kalideras yang sedang mempersiapkan perlawanan, dengan kakek Jono terlihat jelas sebagai figur sentral. Mereka dipimpin oleh kakek bapak sendiri, Pak Ferry. Lapor kepala keamanan melalui telepon, suaranya tegang. Mereka sudah siap. Tampaknya tidak akan mengosongkan area dengan sukarela. Ferry menatap foto kakek Jono yang diambil dari kejauhan. Wajah kakeknya itu terlihat lebih tua dan lelah. Tetapi ada cahaya keberanian di matanya yang selama ini tidak pernah ia lihat. Dadanya sesak oleh campuran rasa kagum, marah, dan rasa bersalah yang semakin menjadi. Tetap jalankan rencana, perintah Ferry akhirnya, mencoba menekan gejolak emosinya. Tapi, hindari kekerasan. Saya tidak ingin ada korban jiwa. Ia menutup telepon dan memandang liontin foto ibunya yang kini selalu ia bawa. Apa yang harus kulakukan, Bunda? Bisiknya pada foto itu. Dia memilih mereka daripada aku. Hari H yang ditakuti pun tiba. Pagi itu, langit di atas Kalideras kelabu, seolah ikut berduka. Bunyi mesin diesel yang menderu dari kejauhan menggetarkan udara. Dua buldozer besar, diiringi oleh puluhan petugas keamanan berseragam dan beberapa polisi, perlahan memasuki ujung jalan permukiman. Suasana tegang langsung menyergap. Tapi yang mereka temui bukanlah sekumpulan warga yang ketakutan. Ratusan warga Kalideras, tua muda, laki-laki perempuan, berdiri membentuk barisan manusia di sepanjang jalan masuk. Mereka tidak membawa senjata, hanya spanduk-spanduk protes dan tekad yang membaja. Di barisan paling depan, berdiri seorang lelaki tua dengan baju lusuh tapi berdiri tegak, kakek Jono. Tangannya memegang erat foto Lama Sari dan Ferry kecil. Ketika buldozer berhenti beberapa meter darinya, seorang manajer proyek dengan rompi kuning terang melangkah maju. Kami dari PT Wijaya Development. Kami memiliki izin resmi untuk mengosongkan area ini. Kami beri waktu 10 menit untuk kalian bubar, atau kami akan bertindak. Suara megafonnya menggema, tapi tidak ada seorang pun yang bergerak. Kakek Jono justru melangkah lebih maju, hingga hanya berjarak beberapa langkah dari mesin raksasa itu.
Saya mewakili warga Kalideras, serunya. Suaranya mungkin tua, tetapi jelas dan penuh martabat. Kami tidak akan pergi. Ini adalah rumah kami. Kami meminta pemilik perusahaan, Ferry Wijaya, untuk turun sendiri dan melihat wajah orang-orang yang akan diusirnya. Lihatlah anak-anak ini. Lihatlah orang tua ini. Apakah uang lebih berharga daripada nyawa dan kenangan mereka? Manajer itu tampak bingung. Bapak tua, jangan menghalangi. Ini urusan hukum. Ini urusan kemanusiaan, bantah kakek Jono. Dan katakan pada Ferry Wijaya, bahwa yang berdiri di sini bukan hanya warga Kalideras, tapi juga kakeknya sendiri. Jika dia ingin menggusur tempat ini, dia harus mulai dengan menginjak-injak tubuh tua ini dulu. Sorakan dan tangisan warga mendukungnya. Beberapa jurnalis yang telah dihubungi diam-diam oleh warga mulai mengambil gambar dan video. Adegan seorang kakek tua berhadapan dengan mesin penggusur menjadi simbol perlawanan yang powerful. Di dalam mobilnya yang parkir agak jauh, Ferry menyaksikan semua ini dari balik kaca film. Tangannya menggenggam setir hingga berwarna putih. Ia melihat keteguhan di wajah kakeknya, keberanian yang tidak ia miliki. Ia mendengar teriakan warga yang menyebut-nyebut namanya dengan kemarahan. Dan yang paling menyakitkan, ia melihat spanduk yang menuliskan, Ferry Wijaya, jangan hancurkan kakekmu sendiri. Perlawanan kakek Jono bukan lagi sekadar protes. Itu adalah tamparan keras di wajahnya. Pengingat bahwa di balik angka-angka proyek dan laporan keuangan, ada kehidupan nyata yang akan ia hancurkan. Dan kehidupan itu termasuk seorang kakek yang seharusnya ia lindungi, bukan ia lawan. Pertempuran untuk Kalideras telah dimulai, dan di garis depan, berdiri dua orang yang terhubung oleh darah, tetapi dipisahkan oleh pilihan hidup mereka. Sebuah konfrontasi yang akan mengubah mereka berdua selamanya. Adegan perlawanan di Kalideras dengan cepat menjadi viral. Foto dan video kakek Jono yang berani berdiri di depan buldozer tersebar luas di media sosial, disertai dengan tagar kakek Jono melawan dan selamatkan Kalideras. Tekanan publik mulai berdatangan, tidak hanya untuk PT Wijaya Development, tetapi langsung kepada Ferry Wijaya secara personal. Para jurnalis kini mengepung kantor pusat perusahaan, menuntut konferensi pers. Di dalam mobilnya yang gelap, Ferry menyaksikan kekacauan yang terjadi. Tangannya mengepal. Ia merasa terjepit. Di satu sisi, para investor dan dewan direksi menuntut ketegasan, mengancam akan menarik dukungan jika proyek tertunda. Di sisi lain, hati nuraninya, yang dipicu oleh pemandangan di luar dan surat kakek Jono yang selalu ia bawa, berteriak keras. Tidak bisa terus seperti ini, gumamnya pada James yang duduk di sampingnya. Saya harus turun. Tapi, Pak Ferry, situasinya sangat tidak terkendali. Bisa berbahaya, protes James. Justru karena tidak terkendali, saya harus turun, bentak Ferry. Siapkan pengawal. Saya akan berbicara langsung dengan mereka. Beberapa menit kemudian, keheningan yang tegang di Kalideras pecah oleh kemunculan sebuah mobil mewah yang dikawal beberapa mobil keamanan. Semua mata tertuju pada pintu yang terbuka. Ferry Wijaya turun, mengenakan setelan jas sempurna yang kontras dengan lingkungan kumuh di sekitarnya. Wajahnya pucat, tetapi matanya penuh tekad. Warga, yang awalnya terkesima, mulai bergemuruh. Teriakan kemarahan dan hinaan menyambutnya. Pergi kau, penghancur. Hidup kakek Jono. Ferry, dengan dikawal ketat, berjalan menuju barisan depan. Langkahnya terhenti ketika ia berhadapan langsung dengan kakek Jono. Untuk pertama kalinya sejak pertengkaran mereka saling tatap. Mata kakek Jono penuh dengan kekecewaan dan keteguhan, sementara mata Ferry dipenuhi konflik batin yang dalam. Kakek, ucap Ferry, suaranya hampir tertelan oleh kerumunan. Suruh mereka bubar. Ini sudah keterlaluan. Kakek Jono mengangkat tangan, dan kerumunan itu secara ajaib menjadi hening. Wibawanya atas warga begitu kuat. Kami tidak akan bubar, Ferry, jawab kakek Jono, suaranya lantang dan jelas, ditujukan tidak hanya untuk Ferry tetapi untuk semua yang hadir. Kami sudah terlalu lama dibungkam. Sekarang, di depan semua orang ini, saya ingin bertanya langsung padamu. Apakah uang dari proyek ini lebih berharga daripada ratusan keluarga yang akan kehilangan tempat tinggal? Apakah kemajuan harus dibangun di atas penderitaan orang kecil seperti kami?
Ferry merasa disudutkan, mencoba membela diri dengan argumen bisnisnya. Ini bukan tentang uang, Kek. Ini tentang pembangunan kota. Proyek ini akan membawa lapangan kerja, kemajuan ekonomi. Mereka, ia menunjuk ke arah warga, akan dapat ganti rugi yang cukup untuk memulai baru di tempat lain. Memulai baru? Sergah kakek Jono. Suaranya mulai meninggi oleh emosi. Kau pikir hidup ini seperti membalik telapak tangan? Ini adalah rumah kami, Ferry. Disinilah kami membesarkan anak-anak kami. Disinilah kenangan kami terbentuk. Kau mau menyuruh kami memulai baru, seperti kami hanya memindahkan barang. Tapi kota harus berkembang. Kek, kami tidak bisa berhenti hanya karena segelintir orang. Balas Ferry, frustrasi. Segelintir orang. Kakek Jono tertawa getir. Kau dengar itu? Teriaknya pada warga. Kita hanya segenggam orang bagi mereka. Ia kembali menatap Ferry. Matanya membara. Kau tahu, Ferry, melihatmu sekarang, saya melihat diri saya sendiri 25 tahun yang lalu. Sama keras kepalanya, sama tidak mau mendengarnya, sama teganya. Ferry terkesiap. Apa maksudmu? Dulu, saya mengusir ibumu karena saya pikir saya tahu yang terbaik untuknya. Saya tidak mau mendengar perasaannya, tidak mau memahami cintanya. Saya menggunakan kekuasaan sebagai orang tua untuk menghancurkan hidupnya. Dan sekarang, kau melakukan hal yang persis sama. Teriak kakek Jono, air mata mulai menetes di pipinya yang keriput. Kau menggunakan kekuasaan dan uangmu untuk menghancurkan hidup ratusan keluarga. Persis seperti yang saya lakukan dulu. Kau adalah cerminan dari kesalahan terburuk saya. Nak, dan ibumu pasti menangis di alam sana, melihat anaknya tumbuh menjadi orang yang sama keras dan teganya seperti ayahnya yang dulu dia tinggalkan. Teriakan itu seperti pukulan telak bagi Ferry. Ia terhuyung mundur. Wajahnya pucat pasi. Semua argumen bisnis, semua pembenaran tentang kemajuan, runtuh seketika. Ia melihat dirinya sendiri melalui mata kakeknya, bukan sebagai seorang pengusaha sukses, tetapi sebagai seorang yang tega dan keras kepala, yang mengulangi kesalahan generasi sebelumnya. Kata-kata kakek Jono menyentuh luka terdalamnya. Rasa takutnya untuk menjadi seperti ayahnya yang tidak dikenal, dan kini, seperti kakeknya yang ia hakimi. Kerumunan warga terdiam, menyaksikan konfrontasi emosional antara kakek dan cucu ini. Pertemuan yang seharusnya menjadi negosiasi bisnis berubah menjadi pelajaran hidup yang paling menyakitkan dan paling jujur yang pernah diterima Ferry. Di depan semua orang, di atas tanah yang diperebutkan, topeng kesombongannya runtuh, meninggalkan seorang lelaki yang bingung dan penuh penyesalan. Kata-kata kakek Jono menggantung di udara yang tegang, menusuk langsung ke jantung Ferry. Kau adalah cerminan dari kesalahan terburuk saya, Nak. Kalimat itu bergema dalam benaknya, menghancurkan semua pembenaran dan ilusi yang selama ini ia peluk erat. Ia melihat dirinya sendiri bukan sebagai visioner yang membawa kemajuan, tetapi sebagai tiran yang menginjak-injak orang kecil, persis seperti gambaran ibunya tentang kakeknya dulu. Wajah Ferry yang semula dipenuhi amarah dan frustrasi, kini berubah pucat. Tangannya gemetar. Kerumunan warga, buldozer, bahkan para pengawalnya, semuanya seolah menghilang. Yang tersisa hanyalah dirinya dan seorang kakek tua yang berdiri di hadapannya, mencerminkan kesalahan terburuk dari masa lalu yang selama ini ia coba lupakan. Tidak, bantah Ferry, suaranya parau, hampir seperti bisikan. Saya tidak seperti itu. Tapi penolakannya terdengar lemah, bahkan di telinganya sendiri. Tidak? Tantang kakek Jono, air matanya masih mengalir di keriput wajahnya, tetapi suaranya mantap. Lihatlah sekelilingmu, Ferry. Lihatlah ketakutan di mata anak-anak itu. Lihatlah keputusasaan di wajah orang tua mereka. Apa bedanya dengan ketakutan yang pasti dirasakan ibumu ketika saya usir dulu? Apa bedanya tindakanmu menggusur paksa dengan tindakan saya memutus hubungan dengan anak kandung sendiri? Setiap pertanyaan adalah pukulan yang semakin meruntuhkan tembok pertahanan Ferry. Ia teringat cerita ibunya, Sari, tentang betapa sakitnya diusir dari rumah, merasa tidak diinginkan, dan harus berjuang sendirian di dunia yang kejam. Dan sekarang, dialah yang menyebabkan perasaan serupa pada ratusan orang. Tiba-tiba,
Sebuah kenangan lama yang ia pendam dalam-dalam muncul ke permukaan. Ibunya, di ranjang sakitnya, memegang tangannya yang masih kecil. "Ferry, nak," bisiknya lemah. "Jika suatu hari kau jadi orang sukses, janji pada bunda jangan pernah lupakan orang kecil. Sukses sejati bukan diukur dari banyaknya uang, tapi dari seberapa besar kau bisa membantu sesama." Janji itu telah lama ia kubur di bawah ambisi dan nafsu untuk membuktikan bahwa ia bisa keluar dari kemiskinan. Ia begitu fokus untuk tidak menjadi miskin lagi, sampai-sampai ia menjadi orang yang justru menindas orang miskin. Dengan napas tersengal, Ferry memandang kakek Jono. Ia tidak lagi melihat seorang penghalang proyek, atau seorang kakek yang ia curigai. Ia melihat seorang lelaki tua yang penuh penyesalan, yang berusaha menebus kesalahan masa lalunya dengan berani melindungi orang yang tidak berdaya. Dan dalam keteguhan kakeknya itu, ia melihat nilai-nilai yang seharusnya ia pegang, nilai-nilai yang diajarkan ibunya. "Kakek," ucap Ferry, suaranya serak dan penuh penyesalan. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya tumpah. Saya sudah melupakan janji pada bunda." Kakek Jono melangkah mendekat, tatapannya tidak lagi penuh kemarahan, tetapi belas kasihan. "Janji apa, nak?" "Janji untuk tidak melupakan orang kecil," isak Ferry, tubuhnya yang gagah itu terlihat rapuh. "Saya begitu sibuk menjadi sukses, sampai saya menjadi orang yang justru bunda takuti. Saya sudah mengkhianati bunda. Saya sudah mengkhianati kakek." Tangisnya semakin menjadi di depan semua orang. "Dan yang paling parah, saya sudah mengkhianati diri saya sendiri." Ia menundukkan kepalanya, rasa malu dan penyesalan yang dalam membebaninya. Semua kesombongan, kekuatan, dan kekuasaannya lenyap, meninggalkan seorang anak lelaki yang menyesal. Kakek Jono meletakkan tangannya yang kasar dan berurat pada bahu Ferry. Sentuhan itu terasa hangat, penuh pengampunan. "Sudah, nak. Menyesal adalah awal dari perbaikan. Ibumu pasti bangga bahwa akhirnya kau ingat lagi pada janjimu." Pemandangan ini, seorang pengusaha kaya raya yang menangis di hadapan kakek tua di tengah permukiman kumuh, disaksikan oleh ratusan pasang mata. Teriakan kemarahan berubah menjadi keheningan yang haru. Para petugas keamanan dan manajer proyek hanya bisa saling memandang, bingung dengan perubahan drastis ini. Tamparan dari masa lalu, yang disampaikan dengan berani oleh kakek Jono, telah berhasil menembus hati Ferry yang telah membeku. Kebenaran yang pahit itu membuka matanya. Kesuksesan sejati bukan tentang mengumpulkan harta, tetapi tentang menjaga kemanusiaan. Dan pada saat itu, di atas tanah yang nyaris ia hancurkan, Ferry memulai perjalanan untuk menemukan kembali jati dirinya yang hilang. Tangisan Ferry di hadapan publik bukanlah tanda kelemahan, melainkan awal dari sebuah pencerahan. Di tengah keheningan ratusan warga yang menyaksikan, ia merasakan beban kesombongan dan ambisi yang selama ini dipikulnya runtuh berantakan. Kata-kata kakek Jono dan kenangan akan janjinya pada ibunya telah membuka mata hatinya yang lama tertutup oleh gemerlap materi dan kekuasaan. Dengan wajah masih basah oleh air mata, Ferry berdiri tegak. Ia memandang kakek Jono, lalu memandang kerumunan warga Kalideras yang masih menatapnya dengan campuran rasa curiga dan harap. "Kakek," ucap Ferry, suaranya masih bergetar namun sudah lebih tegas. "Kakek benar. Saya telah menjadi buta oleh kesombongan." Ia kemudian berpaling kepada warga, menarik napas dalam. "Dan kepada kalian semua, warga Kalideras, saya minta maaf. Maaf atas ancaman, atas ketakutan, dan atas sikap angkuh saya." Desis riuh rendah menyebar di kerumunan. Mereka tidak menyangka akan mendengar pengakuan seperti itu dari seorang Ferry Wijaya. Seorang manajer proyeknya yang berdiri di dekat buldozer terlihat gelisah. "Tapi, Pak Ferry, proyek investor, kita tidak bisa." Ferry mengangkat tangan, memotongnya. "Proyek ini ditunda. Bahkan, saya pertimbangkan untuk dibatalkan." "Tapi Pak Ferry," protes manajer itu, panik. "Kontrak dengan investor. Konsekuensi hukumnya bisa." "Saya yang akan menanggung semua konsekuensinya," jawab Ferry dengan tenang, namun penuh wibawa. Matanya kini jernih, berbeda dengan pandangan dingin yang biasa ia tunjukkan. Tidak ada proyek yang pantas dibangun dengan mengorbankan nyaman dan hak ratusan keluarga. Uang bisa dicari lagi,
Tapi kepercayaan dan kehidupan manusia, tidak. Keputusannya bulat. Ia segera mengeluarkan ponsel dan menelepon James. James, batalkan semua operasi penggusuran hari ini. Semua tim ditarik mundur. Dan siapkan rapat darurat dengan Dewan Direksi dan investor utama. Saya akan menjelaskan semuanya. Setelah menutup telepon, Ferry kembali menghadap warga. Saya tidak bisa berjanji banyak saat ini. Tapi saya berjanji akan mencari solusi terbaik. Solusi di mana pembangunan bisa berjalan, tapi tidak ada satupun warga yang menjadi korban. Kakek Jono mendekat, matanya berkaca-kaca, namun kini berbinar bangga. Ferry, apa kau yakin dengan keputusanmu ini? Ini resikonya besar. Sudah terlalu lama saya membuat keputusan hanya dengan akal, kek, dan mengabaikan hati, jawab Ferry, memegang tangan kakeknya yang keriput. Mungkin sekarang saatnya saya belajar mendengarkan suara hati. Seperti yang kakek lakukan dengan membela warga di sini. Hari itu, bulldozer dan tim keamanan akhirnya meninggalkan Kali Deras. Namun, perjuangan Ferry yang sesungguhnya baru dimulai. Kembali ke kantor, ia menghadapi badai kemarahan dari Dewan Direksi dan investor. Mereka mengancam akan menarik dana, mengganti posisinya sebagai CEO, bahkan menuntut secara hukum. Kamu gila, Ferry. Proyek ini sudah menghabiskan miliaran untuk tahap awal. Bentak salah satu investor melalui video conference. Betul, jawab Ferry dengan tenang. Tapi saya tidak mau nama perusahaan kita tercoreng sebagai perusak komunitas dan penggusur paksa. Ada harga yang lebih mahal daripada uang, yaitu integritas dan nama baik. Pertemuan itu berlangsung alot selama berjam-jam. Ferry, dengan keyakinan barunya, tidak goyah. Ia bahkan mengusulkan alternatif, merevisi desain proyek untuk mengakomodasi permukiman warga, atau mencari lahan pengganti yang layak sebelum pembangunan dimulai. Kalian bisa memecat saya jika mau, tantang Ferry di akhir rapat. Tapi saya tidak akan kembali pada keputusan yang tidak manusiawi. Keputusan Ferry untuk membatalkan penggusuran menjadi berita utama. Reaksi masyarakat terbelah. Ada yang memujinya sebagai pebisnis berhati nurani, ada yang mengejanya sebagai pengusaha lemah yang takut pada tekanan. Tapi bagi Ferry, itu tidak penting lagi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa damai. Ia memilih untuk melakukan hal yang benar, bukan hal yang mudah. Malam itu, ia tidak langsung pulang ke apartemen mewahnya. Ia kembali ke Kali Deras, dengan hanya ditemani James. Ia ingin melihat sendiri, tanpa sekat, kehidupan yang hampir ia hancurkan. Dan kali ini, ia datang bukan sebagai musuh, tetapi sebagai seseorang yang ingin belajar, dan mungkin, sebagai bagian dari keluarga baru yang ia temukan dalam diri kakek Jono dan warga di sana. Perubahan hatinya mungkin telah merugikannya secara materi, tetapi telah memenangkannya kembali sesuatu yang jauh lebih berharga, jati diri dan keluarganya. Beberapa minggu setelah keputusan bersejarah Ferry, kehidupan di Kali Deras mulai berangsur normal, namun dengan harapan baru. Ferry benar-benar menepati janjinya. Melalui pertemuan alot yang tak terhitung jumlahnya, ia berhasil meyakinkan Dewan Direksi dan investor untuk merevisi total proyek Skyline Residence. Konsepnya diubah dari pusat bisnis elit menjadi kawasan terpadu yang melibatkan warga Kali Deras. Ferry sendiri yang turun tangan, duduk bersama warga, mendengarkan aspirasi mereka di balai pertemuan sederhana yang biasanya digunakan untuk arisan. Suatu sore, ketika langit mulai berwarna jingga, Ferry menyusuri jalanan Kali Deras tanpa pengawal. Ia mengenakan kemeja sederhana dan celana jeans, jauh dari kesan eksekutif muda yang biasanya. Di ujung jalan, di depan warung Marni, ia melihat kakek Jono sedang duduk di bangku kayu, menemani Riko yang sedang mengerjakan PR-nya. Pemandangan itu membuat hatinya hangat. "Kakek," sapa Ferry dengan suara lembut. Kakek Jono menoleh, dan senyumnya merekah. "Ferry, kemana saja, nak? Sudah beberapa hari tidak datang." "Ada urusan dengan desain ulang proyek, kek," jawab Ferry sambil duduk di samping kakeknya. Ia mengeluarkan selembar kertas dari tasnya, sebuah gambar konsep awal. "Lihat, kek, ini rencana baru kami. Kami tidak akan menggusur Kali Deras. Sebaliknya, kami akan merenovasi. Setiap keluarga akan dapat rumah baru yang lebih layak di tempat yang sama.
Akan ada taman, puskesmas, dan bahkan koperasi untuk usaha kecil warga. Kakek Jono menerima kertas itu dengan tangan gemetar. Matanya berlinang air mata saat ia melihat desain yang manusiawi dan penuh pertimbangan. Ini sungguh luar biasa, Nak. Jadi, kami tidak perlu pindah. Tidak, Kek. Kalian akan tetap di sini, di rumah kalian. Perusahaan kami akan membangun secara bertahap, memastikan tidak ada yang terganggu. Ferry memandang kakek Jono. Dan untuk kakek, saya punya permintaan khusus. Apa itu, Nak? Saya ingin kakek tinggal bersama saya. Tapi bukan di apartemen itu. Saya sudah membeli sebuah rumah kecil tidak jauh dari sini. Dengan taman yang cukup luas untuk kakek berkebun. Dan dekat dengan kali deras agar kakek bisa tetap bertemu dengan teman-teman. Ferry tersenyum. Rumah itu untuk kita berdua. Keluarga kita. Kakek Jono tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia memeluk cucunya erat-erat. Terima kasih, Nak. Terima kasih sudah menjadi diri yang Bunda MU pasti banggakan. Beberapa bulan kemudian, perubahan nyata terlihat di Kali Deras. Pembangunan tahap pertama dimulai dengan prinsip partisipatif. Ferry sering terlihat berada di lokasi, berbincang dengan warga, bahkan sekali waktu ia terlihat membantu mengangkut material bersama para pemuda. Hubungannya dengan kakek Jono semakin erat. Setiap sore, mereka duduk di beranda rumah barunya, menikmati senja sambil bercerita tentang Sari, tentang masa lalu, dan tentang masa depan. Suatu hari, kakek Jono berkata, "Ferry, tahukah kamu? Kakek bersyukur sekali tertabrak mobilmu dulu." Ferry tertawa. "Saya juga, Kek. Kecelakaan itu adalah wake-up call terbesar dalam hidup saya." Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman, menyaksikan matahari terbenam di balik gedung-gedung kota. Bekas roda becak dan jejak mobil mewah kini telah menyatu dalam sebuah jalan baru, jalan rekonsiliasi dan cinta keluarga yang tak terpisahkan. Akhirnya, di bawah senja yang sama, mereka menemukan bukan hanya keluarga, tetapi juga makna hidup yang sesungguhnya, bahwa keberhasilan sejati diukur dari seberapa besar kita mampu berbagi dan menjaga sesama.